Saya beneran gak nyangka, Pak Alek. Kemarin lihat berita di TV kalau Robi dan teman-temannya berhasil mengungkap kasus psikopat. Saya pun juga begitu, Pak. Hampir 3 hari dia nggak pulang. Saya kira dia nginep di tempat kerjanya. Ternyata lagi bongkar kasus kayak gini. Anak muda zaman sekarang berani-berani sekali ya, Pak. Iya, Pak. Oh iya, Pak. Bagaimana kabar di Rob's Tower saat ini? Oh, masih sama, Pak, seperti dulu. Ya, sama seperti saat Bapak mimpin Rob's Tower. Bedanya sekarang banyak staf baru, Pak. Dan staf lama sudah pada resign. Tapi kebijakannya masih sama. Aturan yang Bapak buat itu dibudayakan sama Bu Koni sampai sekarang. Syukurlah, saya ikut senang mendengarnya. Dihabisin sayang buburnya. Abis itu istirahat ya. Iya sayang. Lagian kamu ngapain sih jadi sok jagoan gini? Bukan sok jagoan sayang. Tapi ini emang udah menjadi tanggung jawab aku sebagai seorang sahabat. Kalau kita nggak bergerak, si Peot, Parungkad, Aldo, dan Tante Molly bisa mati di tangan si Karto. Jagain teman kamu bisa. Giliran jagain aku kenapa nggak bisa? Kok gitu ngomongnya? Bercanda sayang. Sayang. Iya, kenapa? Apa benar? Bener apa? Kamu hamil? Kamu tahu dari mana? Dari Sidot. Iya sayang bener. Udah jalan 3 bulan. Kamu harus janji sama aku. Kamu harus sehat dan bangkit lagi ya. Untuk anak kita. Iya sayang, aku janji. Aku udah beliin dia perlengkapannya loh. Hah? Perlengkapan? Iya. Uang yang selama ini kamu transfer ke papa aku, itu aku beliin perlengkapan buat bayi kita. Ya walaupun kamu bilang ke papa, jangan bilang-bilang kalau kamu TF. Tapi menurut aku, hal baik gak perlu dirahasiain, Bi. Iya sayang. Pokoknya aku harus kuat. Aku harus bangkit. Nah gitu dong sayang. Oh gitu. Aku kira tuh kamu ngayap kemana gitu. Gak pulang-pulang 3 hari. Hampir aja aku mau kawin lagi dong sama udah kaya. Hus, kalau ngomong sembarangan aja. Ya kamunya lagian. Terus pas kamu di dalam ruang bawah tanah itu, tempatnya gimana dok? Pokoknya nyeremin banget dah. Gelap, lembab, sesek, panas. Gak akan ada yang sanggup tinggal di situ. Lah, tapi nenek sama si kakek si Karto itu sanggup-sanggup aja dok. Ya dia gak ada pilihan lain dak. Mau gimana lagi? Kalau dia keluar takut kelihatan debt collector. Mau gak mau ya bertahan dengan keadaan yang kayak gitu. Ya Allah, kasihan banget. Dia sampai makan daging tikus tau ndak di tempat itu. Kata dia tikus itu tuh ayam. Entah dia udah pikun, entah emang dia sengaja ngubah mindset dia kalau tikus itu ayam. Ya demi bertahan hidup. Ih, tragis banget sih. Oh iya, aku sampai lupa. Aku sempet dikasih ini nih sama si nenek ndak. Nih, simpen deh ndak buat kenang-kenangan. Bentuknya gini amat sih dok. Kayak barang antik gitu ya ndak? Iya, buluk banget lagi ini. Emas bukan ini dok? Kagak tahu dah. Kalau emas mah ini lumayan banget dok. Berat banget lagi. Kalau bisa mah jangan dijual ndak. Lagian juga mana laku sih. Coba nanti aku tanyain dulu deh ke teman aku yang suka jual beli emas. Kali aja ya kan? Simpen dulu aja ndak. Udah, kamu diem aja dulu. Halo, kenapa Bang Peot? Dok, lu bisa kesini nggak nanti sore? Ajak si Robi sekalian. Iya ya Bang Peot. Ada apa ya Bang? Ada yang mau gue omongin penting. Si Robi ada kan? Ada Bang, ada. Nanti saya boncengin deh ke sono. Oh, ya udah. Makasih ya, Dok. Gue mau nelpon si Kona sama si Dot juga nih. Oh, iya ya Bang Peot. Ya udah ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pelan-pelan aja, Dok. Kaki gua kalau kena gajlukan sakit. Iya ya Bang. Kira-kira si Peot mau ngapain ya? Nyuruh kita datang. Kagak tahu dah Bang. Tapi tadi dia bilang ada Bang Kona sama Bang Dot juga sih. Oh, gitu. Alhamdulillah, udah pada kumpul semua ya. Jadi gini guys, tujuan gua ngumpulin lu semua, gua mau PHK lu semua, karena gua udah gak sanggup ngegaji lagi. YouTube gua juga udah gak jalan, karena kondisi bapak gua yang lagi kurang stabil. Ya Allah ya, udah sih ini mah nanti aja dibahasnya. Baru juga beberapa hari dari kejadian kemarin. Mungkin diantara kita masih ada yang trauma. Lu juga masih trauma kan Yot? Tapi gua gak bisa nahan-nahan hak orang. Pasti dari kalian juga ada yang butuh. Entah buat berobat atau buat ngasih ke bini. Yot, sumpah dah. Gua aja gak kepikiran sama sekali sama gaji Yot. Yang penting kita semua selamat atas tragedi Karto ini. Tahu lu Peot, lebay banget lu asli. Oh ya Bang Peot, Tante Molly kemana? Tante Molly tadi pagi pulang ke Bandung. Gak tega juga gua kalau dia di sini kagak ada yang ngurusin. Dengan luka dia yang begitu, akan lebih baik dia di Bandung aja. Di sana kan masih ada emaknya sama adeknya. Iya bener Bang Peot. Dia kemarin terlalu berani ngadepin Karto demi nyelamatin Parungkad. Iya, makasih ya semuanya. Kalian rela berdarah demi gua dan bapak gua. Yot. Jangan ngelihat hal ini dari sudut pandang yang kecil dong. Kita berkawan udah dari kecil Yot. Udah kayak saudara. Luka kaki gua gak seberapa dibanding rasa nyesel gua seumur hidup kalau gua kagak bisa nyelamatin sahabat gua sendiri. Ya,
Gue setuju sama si Robi. Apapun yang terjadi, geng Forja harus tetap utuh. Ya Allah, makasih banget ya. Oke, sebentar. Sebelumnya, gue mohon maaf ya guys. Seandainya rumah gue masih gede kayak kemarin, keuangan masih stabil juga kayak kemarin, jujur gue gak mau ngeberhentiin lu semua kerja sama gue. Cuma keadaannya sekarang begini. Gue gak mungkin masih nyuruh Kona kerja di rumah gue jadi security. Rumah gue kecil begini. Gue berak aja di belakang, tainya masih kecium sampai depan. Buat si Aldo, kebun mana Dok yang mau lu urusin? Rumah gue aja cuma sepetak. Dan lu Dok, manajemen keuangan gue, uang yang mana yang mau diurusin Dok? Ya udah ya, ini di depan gue udah ada gaji kalian. Nominalnya beda-beda ya. Udah gue aturin sesuai masa kerja dan kebutuhan. Dok, ini gaji lu ya. Iya Bang Pet, makasih ya. Ini gaji lu nak. Iya Yot, makasih ya Yot. Bi, ini gaji lu ya Bi. Sekalian buat berobat ya Bi. Iya Yot, makasih banyak ya Yot. Dok, ini gaji lu ya. Ditolak butuh, nggak ditolak sedih. Udah, cuma itu yang bisa gua kasih. Doain supaya bapak gua bisa cepat sembuh ya. Gua minta maaf kalau gara-gara gua lu semua jadi pada begini. Lu jangan ngomong gitu ngapa? Kita semua udah kayak saudara. Ngelakuin hal kayak gini tuh udah tanggung jawab kita semua Yot. Lu gak usah berlebihan Yot. Fokus sama kondisi bokap lu aja dulu. Iya ya nak. Yot, gua boleh lihat kondisi bapak lu nggak? Oh iya bener Bang Pet. Boleh kita nengok Parungkat nggak? Boleh. Yuk, kalau mau lihat masuk sini ke dalam. Parungkat, Pak. Ini saya Pak, Dot. Gitu dah Dot. Ditanya apa aja dia diem aja kagak ngejawab. Udah pas balik dari rumah sakit dia belum mau masuk makanan. Ya paksain Yot, nanti malah tambah parah. Tuan Rungkat, ini saya Tuan. Supir Tuan Rungkat. Ayo dong ngomong. Tuan, ini saya Kona, security paling tampan semaja Lebak. Kona, jangan suka bohong ah. Apaan sih lu tolol? Yaudah yuk cabut. Kasihan Parungkat mau istirahat. Ayo. Yot, kemarin kata dokter apa Yot? Kok bapak lu bisa sampai kayak gitu? Nggak tahu Dok. Dokter nggak bilang apa-apa. Kata dia udah boleh pulang aja dah. Kok gue janggal ya? Kenapa dokter nggak ponis apa-apa ke bapak lu? Sedangkan kondisinya kayak gitu. Udah deh Dot, jangan bikin temen lu makin sedih. Ya kagak. Ya udah deh. Ayo. Kita pamit dulu ya Yot. Iya. Makasih banyak ya. Ada juga kita yang terima kasih banyak sama lu Yot. Oh iya Bang Pet, kalau butuh apa-apa jangan sungkan panggil Aldo ya Bang. Iya Dok, makasih. Lu kalau bete nongkrong aja di Kardu. Belum bisa kayaknya Bi. Bapak gua harus ditemenin dulu. Ya udah dah. Semoga bokap lu lekas membaik ya. Amin. Kita balik Bang, ya Yot. Duluan ya Yot. Iya, hati-hati. Bang, tadi sore gue ke rumah Peot. Ngelihat kondisi Parungkat, aneh dah bang. Aneh kenapa? Ya aneh banget pokoknya. Bengong, pandangan kosong, ditanyain gak nyaut. Stroke kali Dot. Kagak bang, kalau orang stroke mah gue tahu. Ini mah bukan, pokoknya aneh dah. Faktornya sih banyak Dot. Namanya habis kejadian kayak kemarin, bisa jadi mentalnya kena. Nah, gue ngelihatnya kayak gitu tuh, kayak orang gangguan jiwa. Apaan sih gangguan jiwa? Itu bu, Parungkat, keadaannya kasihan deh bu. Bengong, ditanya juga diem aja. Tapi kan gak bisa langsung nyimpulin gitu Dot. Harus didiagnosa dulu, baru boleh diponis. Bener Dot, ada kemungkinan juga dia tegang sarafnya karena habis kena tekanan tinggi. Iya, tapi gak boleh asal nyimpulin gitu ah. Kasihan orangnya nanti. Ya, terus aku sebagai teman harus gimana bu? Lihat muka si Peot aja udah lesu banget. Kasihan bu, coba besok kita main ke rumahnya ya. Iya Dot, besok gue juga mau jenguk deh sekalian. Ya udah deh, ya udah. Sekarang aku mau tidur dulu, ngantuk banget. Ya udah, Iya. Siapa sih ah? Halo, kenapa Yot? Kenapa bapak lu Yot? Ya Allah, astagfirullah, bapak.
bapak lu kenapa, Yot? Lu ngomongnya pelan-pelan, Yot. Kenapa bapak lu kenapa? Bapak gua kejang-kejang. Matanya melotot, Dot. Tolongin bapak gua, Dot. Iya. Oke. Gua kesana sama Bang Topan. Iya, Dot. Cepet, Dot. Ah, elah. Mana belum nyarap. Nyusahin mulu nih orang. Nyarap di sini aja udah. Ada bubur bekas bapak gua semalam. Gila lu ya. Cepet kenapa, Dot? Iya. Gua jalan sekarang. Bang Topan. Bang, bangun bang. Bang Topan, bang, Parungkat bang. Kenapa Parungkat, Dot? Parungkat tegang bang. Tegang? Mau kawin kali, Dot? Bukan tegang itunya, kejang-kejang maksud gua. Ya lagian lu gak bisa bedain mana kejang mana tegang. Tapi sama-sama kenceng kan bang? Ya udah bentar, gua mandi dulu. Ya elah bang, kayak mau kondangan aja lu pakai mandi segala. Ini genting. Ya minimal cuci muka, Dot. Iler lu juga masih berkerak itu di pipi lu. Waduh. Anak-anak yang lain udah pada dibilangin, Dot? Udah kayaknya. Kalau belum ya nanti dikabarin pas udah nyampe di sono. Kalau misalnya nih, Dot, Parungkat nggak ada umur gimana, Dot? Ya kita tahlilan bang. Lumayan dapat besek. Kalau ngomong suka asal aja lu mah. Jangan mikir kejauhan dulu ngapa? Ya kalau udah ajal gimana, Dot? Ya kubur. Pertanyaan lu suka males gue jawab. Nyebut pak. Coba kasih air putih dulu, Yot. Kali aja dia aus. Kayaknya Parungkat pengen berak dah tuh. Lu diem ngapa, nak? Kalau bercanda suka ngeliat situasi lu. Yuh, sensi amat. Coba bapak lu ditalkin, Yot. Astagfirullah. Parungkat belum mau meninggoy, bang. Tadi gue pegang kakinya masih anget. Bijinya anget nggak, Dok? Mana? Ih, gue tabok lu ya. Ya, mending langsung bawa ke klinik ibu gua aja ya. Di, nyari duit banget lu. Astagfirullah. Ya namanya juga orang usaha. Diem lu ah. Iya bener, gak usah nunggu apa-apa lagi. Tapi mobil lu yang bawa ya, bang. Soalnya kaki gue masih sakit ini. Buat nginjek gasnya. Gue bareng si Aldo aja deh, bonceng motor. Iya, gue yang bawa. Ya udah ayo, ntar bapak lu keburu parah lagi. Ayo. Rumah sakit yang kemarin bapak gua dirawat aja bang. Ya udah, gua agak ngebut ya. Bapak lu napasnya sesek banget kayaknya, Yot. Ya Allah bapak, jangan mati dulu pak, sebelum bapak ngasih tahu pin ATM. Goblok nih anak. Urutin ha, biar lancar aliran darahnya. Sialan, Yot, bapak lu kayaknya kecepirit dah, Yot. Ini di paha gua anget-anget. Alhamdulillah, bapak udah bisa berak. Dari kemarin dia nggak berak-berak nak. Kata dokter, kalau dia udah berak, pasti udah nyenyak istirahatnya. Nah, berarti Parungkat udah agak rileks tuh. Jangan-jangan dia kejang-kejang cuma pengen berak doang. Tapi ini tainya encer, Ege, sampai tembus ke paha gua. Resek banget lu, Rungkat. Ya elah nak, tibang gitu aja geli lu. Geli lah dongo. Lu mau gua jejelin nih? Hah, lu juga waktu kecil sering mainin tai nak. Ya kan tainya lu. Udah, berisik banget lu berdua. Ini kita lanjut ke rumah sakit apa enggak nih? Lanjut aja bang, gue sekalian pengen kontrol. Soalnya dia nggak bisa ngomong, sama susah diajak komunikasi. Oke. Kira-kira emas bukan ya? Kalau ini emas, buset, bisa kaya langsung. Mana berat banget lagi. Emas 1 gramnya 2,5 juta. Kalau ini 200 gram aja udah 250 juta. Bisa langsung buka usaha sama beli rumah. Kalau dari tampilannya mah buluk banget ini. Tapi kok setiap gue pegang benda ini, entah kenapa gue jadi percaya diri banget. Kayak ada energi lain yang masuk ke dalam badan gue. Coba gue telepon si Desi dah. Halo Desi. Iya, kenapa Din? Lu masih suka jual beli emas patah nggak? Oh, masih? Kenapa emang? Lu ada emas? Ini laki gue nemu tusuk konde. Kalau gue lihat-lihat sih kayak emas. Oh, ya udah, nanti ketemuan aja. Atau nanti gue main deh ke rumah lu, sekalian bawa alatnya. Oke, nanti kabarin aja ya. Oke. Mudah-mudahan beneran emas. Pak, Bapak, Pak, bangun Pak. Sembuh dong Pak. Perut
sepi banget bapak kayak gini. Udah Yot, sabar. Gimana dok? Hasil diagnosa bapak saya? Sebenarnya tidak ada hal yang membahayakan, Mas. Kondisi Pak Rungkat hanya butuh banyak istirahat karena dia mengalami sedikit trauma. Tapi kira-kira langkah apa yang tepat untuk menangani kondisi Pak Rungkat ini, Dok? Sementara saya kasih obat penenang dulu, Pak ya. Nanti ambil di apoteker. Sekalian ke kasir untuk urus administrasinya ya. Pokoknya Pak Rungkat harus banyak-banyak istirahat. Jangan biarin dia merasa takut, merasa sedih. Tetap temenin, jangan ditinggal-tinggal. Iya dok. Ya udah Mas, segera ambil obatnya di apoteker ya. Iya dok. Baik, kita permisi ya, Dok. Iya. Dak, anterin gue yuk ngurus administrasi. Ayo Bang. Kalian tunggu di sini aja ya guys. Bapak gue udah bisa langsung pulang kok. Kalau udah beres kita langsung pulang aja. Iya. Pagi mas, ada yang bisa dibantu? Loh, ini kan orang yang kemarin dikasih tusuk konde sama nenek-nenek itu. Oh, kayaknya dia pengen periksain bapaknya yang kemarin pucet itu dah. Kenapa lagi ya dia? Pasien atas nama Rungkat. Oh, baik mas. Sebentar ya. Iya mbak. Totalnya jadi 749.000 mas. Oke mbak, sebentar. Ini mbak. Baik mas. Ini mas, terima kasih ya. Iya mbak, sama-sama. Bang. Abangnya yang kemarin ada di kasus rumah gede itu ya bang? Iya. Wah keren bang. Kemarin saya lihat di berita bang. Makasih. Abang yang kemarin datang juga kan, yang bantu evakuasi teman saya. Iya bener bang. Oh iya, makasih ya mas. Berkat mas, teman-teman saya cepet dapat penanganan. Abang bisa aja. Oh ya bang, saya boleh minta nomor abang nggak? Buat apaan? Jadi gini bang, kalau misalnya orang tua abang sembuhnya lama, saya punya solusi kedua bang. Apa tuh solusinya? Ya makanya kita tukeran nomor dulu. Oke. Oke bentar. Berapa bang? 0895 Oke. 5525 tekan 5 biar 5. Oke, saya save nomornya ya bang. Oke siap. Saya permisi dulu ya. Oh oke bang, makasih ya. Yuk balik ya. Bantu angkat bapak gue yuk. Ayo, siap. Wildan, kamu kenapa sih nak? Akhir-akhir ini murung banget. Aku kepikiran Bang Peot mak. Gitu. Kalau kamu mau main ke rumah Bang Peot nggak apa-apa nak. Sana tengokin sekalian. Besok deh mak. Tapi mama ikut ya. Iya. Mak, waktu mama dipecat sama Pak Anton, kenapa sih Pak Karto sampai memfitnah mama? Panjang ceritanya nak. Aku akan seneng banget kalau mama mau cerita. Dulu Pak Karto itu suka sama mama. Terus? Mama sudah bilang baik-baik kalau mama nggak mau main hati dengan Pak Karto. Karena udah bukan masanya lagi. Apalagi mama kan seorang janda. Syarat dia mau nikahin mama ya harus sayang sama kamu. Tapi aku nggak mau mama sampai nikah sama Pak Karto. Aku takut. Maka dari itu nak, mama nggak terima cintanya dia. Gitu ya. Syukurlah. Nyampe. Assalamualaikum. Bang Peot. Punten. Bang. Bang Peot. Masih tidur kali ya orangnya? Kayaknya. Coba lu aja yang manggil. Suara lu kan kenceng kayak knalpot racing. Sialan lu. Gini-gini suara gua mahal. Mahal apaan? Suara kayak lu tuh banyak di kampung sini. Bang Kona sama Pak Rungkat aja suaranya mirip sama lu. Iya lagi. Daripada suara lu mirip si Karto. Yuhu. Iya lagi mirip. Ya kan? Sialan lu. Udah.
Assalamualaikum, Bang Peot. Assalamualaikum, Bang Peot. Siapa sih pagi-pagi? Assalamualaikum. Iya, bentar. Hah? Animasi tornado? Iya, Bang Peot. Halo, Bang. Iya. Tumben, ada apa ini? Kita mau jenguk Parungkat, Bang Peot. Oh, iya. Ya udah, ya, masuk. Iya, Bang. Iya, Bang Peot. Iya, Bang Peot. Kita juga tahu dari Bang Robi kemarin. Katanya Parungkat sakit ya? Iya, Pit. Minta doanya aja ya semuanya. Mudah-mudahan bapak gua cepat sembuh. Amin. Ya, Bang. Amin. Emang sakit apa, Bang, kalau boleh tahu? Gimana ya? Gua juga belum tahu penyakitnya apa. Tapi yang jelas, akhir-akhir ini dia kebanyakan melotot, ya. Waduh, melotot. Ya wajar kali, Bang, melotot. Masa merem terus? Mati atuh. Tapi ini beda. Pandangannya kosong. Nggak kayak biasanya. Oh, iya. Biasanya kan otak doang yang kosong ya. Itu sudah Pit. Sorry. Tapi udah dibawa ke rumah sakit, Bang? Udah sih, udah. Terus apa kata rumah sakit? Kata rumah sakit, dia juga sama lagi sakit. Sempet-sempetnya bercanda, Bang Peot. Udahlah, kalian gak usah khawatir. Intinya bapak gua nggak kenapa-napa. Oh, alhamdulillah kalau gitu, Bang Peot. Alhamdulillah deh. Oh ya, Bang, ini kita bawa bingkisan, Bang. Tor, kasih Tor. Nih bang. Waduh, repot-repot amat. Lu pada repot-repot amat sih. Bawa ginian segala. Enggak aja, Bang. Oh iya, mau pada minum apa nih? Nggak usah, Bang. Kita juga nggak bisa lama-lama, Bang. Mau berangkat ke sekolah. Bener ini? Serius? Serius Bang Peot, nggak usah. Kita buru-buru soalnya. Oh, ya udah deh. Tapi kalau ada nasi goreng mah gue bela-belain bolos, Bang. Bego. Suja, malu-maluin lu goblok. Gue bikinin nih kalau mau. Jangan, Bang, jangan. Jangan pedes-pedes. Dasar lu pada. Ya udah, Bang Peot, kita langsung pamit ya. Iya, Bang, kita pamit ya. Soalnya ada pelajaran Bu Siti. Waduh, telat dikit bisa dihukum kita. Iya deh. BTW, makasih banyak ya. Oh iya, Bang, sama-sama. Santai aja. Ya udah, yuk. Ayo. Hati-hati ya. Iya, Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Allah, bersyukur banget gua dikelilingi orang-orang baik. Udah buru pada sakit, Gih. Biar gua bisa balas budi. Halo, assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam. Siapa ya? Ini saya, Bang, Ezra, yang kemarin minta nomor abang di rumah sakit. Oh, iya. Ada apa, Bang? Lagi ngapain, Bang? Nggak lagi ngapa-ngapain sih. Kenapa tuh? Ganggu nggak nih saya? Nggak juga sih. Santai. Ada apa emang? Jadi gini, Bang, saya mau nawarin pengobatan jalur tradisional, Bang. Kira-kira abang mau nggak? Ya, saya mah hitung-hitung bantu abang aja. Maksudnya gimana ya, Bang? Jadi gini, saya kan punya paman. Nah, paman saya itu orang pinter, Bang. Dia bisa nyembuhin penyakit jalur goib, Bang. Soalnya kemarin kalau saya lihat bapaknya abang itu kayaknya bukan sakit medis deh, Bang. Masa sih? Kok bisa? Iya, Bang, serius deh. Kebetulan selama saya kerja di sini, saya sering, Bang, nemuin orang yang sakitnya kayak orang tua abang. Dokter emang nganggapnya penyakitnya medis aja, Bang. Tapi padahal mah bukan, Bang. Itu kayak ada yang ngikutin gitu, Bang. Terus gimana dong? Nah, makanya dicoba dulu, Bang. Namanya juga ikhtiar. Soalnya udah banyak yang disembuhin sama paman saya, Bang. Maklumlah beliau keturunan orang berilmu, Bang. Tapi... Ya, saya mah terserah abangnya sih. Saya mah kasihan aja, Bang, liatnya. Waduh, bisa nggak ketolong itu, Bang? Waduh, ya udah deh. Boleh deh kalau gitu. Nah, iya, Bang. Waduh, jangan main-main deh, Bang, zaman sekarang mah. Iya. Terus kapan bisa kesininya? Oh, Sherlock aja, Bang. Nanti saya kasih tahu orangnya ya. Nanti dia langsung OTW kok ke situ. Ya, kira-kira habis duhur deh. Iya deh, ya. Saya tunggu habis duhur ya berarti. Oke, siap, Bang. Bismillah aja, Bang. Yakin? Iya. Ngomong-ngomong, makasih ya. Iya, Bang. Sama-sama. Ya udah, saya lanjut kerja lagi ya, Bang. Maaf ganggu. Assalamualaikum. Iya. Waalaikumsalam.
Assalamualaikum. Punten. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yang mau itu ya? Nya, mohon. Masuk, Pak. Ayo. Nya. Buset tuh orang, main nyelonong aja. Emang lu maunya apa? Cipika-cipiki dulu gitu sama lu? Ya salaman kek apa kek. Dia juga gak mau nak ilmunya luntur gara-gara salaman sama lu. Sekotor itukah diri ini? Oh. Udah berapa lama kayak gini? 4 hari, Pak, sama ini. Oh iya, jangan panggil saya Bapak. Panggil aja Abah Sanusi. Tapi orang-orang biasanya manggil saya Abah Tompi. Tompel di pipi. Iya, Pak. Iya. Ini kalau Abah lihat-lihat, Bapak kamu teh diganggu sama makhluk halus. Kok bisa, Pak? Ya bisa tuh. Kayaknya ini mah ada sesuatu yang bikin jinnya marah sama Bapak kamu. Waduh, Ini sih harus cepet dibuat ritual khusus. ritual apa, Pak? Ritual mandi kembang sama minyak misik di malam Jumat jam 1 malam. Aduh, saya nggak berani, Pak. Udah itu mah nanti saya yang urus. Iya, Pak. Kamu nanti siapin aja apa yang nanti saya minta. Kira-kira apa aja itu, Pak? Oh banyak. Kembang 7 rupa 1 ember. Air galon mineral 5 galon. Anak kambing hitam 1 ekor. Minyak misik 1 botol. Semua itu harus disiapin 12 jam sebelum ritual. Rumit banget ya, Pak? Tuh kalau mau bapakmu sembuh Maya turutin atuh. Mau bapak kamu mati. Soalnya jin wanita itu udah marah banget ke bapak kamu teh. Ya Allah, Bapak. Bapak ngelakuin apa sih, Pak? Sampai kayak gini. Engges. Sekarang saya mau ngobrol sama teman-teman kamu yang ada di luar itu. Ayo, ajak Abah yuk. Ayo, Pak. Abah mau nanya sama kalian. Siapa yang pegang benda pusaka itu? Benda pusaka. Benda pusaka apaan? Udah nggak apa-apa, ngaku aja. Benda pusaka apaan maksudnya, Bah? Iya. Tahu, benda yang ditemuin di tempat kejadian. Benda itu berupa tusuk konde. Tusuk konde. Di rumah saya adanya tusuk sate, Bah. Bekas semalam makan sate. Kalau di rumah saya adanya tusuk gigi, Bah. Waduh, kalau saya tusuk dikit, Jos. Ya, lu mana sih, Bi? Ya, habis bingung. Udah. Kalian jangan bohong. Abah tahu di antara kalian ada yang pegang benda itu. Maaf, Bah. Kalau emang bener yang Abah maksud tusuk konde, itu ada di saya, Bah. Nah, ada di lu, Dok. Jangan main-main kamu sama benda itu. Cuma orang yang paham yang seharusnya pegang benda itu. Emang itu tusuk konde apaan, Bah? Saya juga nggak ngerti sebenarnya. Soalnya saya cuma dikasih, Bah. Itu bukan benda sembarangan. Dia bisa mengancam keselamatan keluarga kamu. Waduh. Lagian lu ngapain sih, Dok, pakai segala bau-bau gituan? Aldo cuma dikasih, Bang. Mana tahu kalau benda itu benda gaib. Udah, kasih aja, Dok, ke dia. Lu mau bawa tusuk gigi aja. Enak kalau ada kangkung nyelip di gigi tinggal lu congkel. Setuju. Ya udah nanti gua kasih deh. Ya, atuh. Abah tunggu ya. Jangan sampai enggak. Iya, Bah. Tapi rasanya kurang masuk akal, Bah. Si Aldo yang bawa tusuk kondenya, kenapa Parungkan yang sakit? Nah, tuh lu. Iya juga ya. Udah. Kalian gak ngerti apa-apa. Intinya besok bawa tusuk konde itu ke sini ya, supaya bapak itu bisa sembuh. Iya, siap, Bah. Ya, atuh. Abah pergi dulu. Jangan ada yang ngantar Abah keluar ya. Biar Abah jalan sendiri. Siapa juga yang mau ngantar Abah? Itu syaratnya supaya jin di rumah ini ngikutin Abah keluar. Iya, Bah. Makasih, Bah. Gimana ini ya, Bapak gua? Yot, kalau kata gua mah, lu jangan terlalu fokus sama hal gituan, Yot. Lu minta sama Allah. Masa iya timbang tusuk konde bisa bunuh orang? Ya, tapi kok dia bisa tahu? Di antara kita ada yang nyimpen benda gituan. Berarti dia bukan orang sembarangan, Dot. Ya tapi pakai logika dulu, Yot. Jangan langsung percaya. Ya seenggaknya gua mau usaha dulu, Dot. Kalau menurut gua sih nih. Udah sih, Dot. Kalau lu nggak percaya ya udah. Biarin teman kita ikhtiar dulu. Ya, tapi ikhtiarnya bukan sama dukun, Bi. Goblok lu ya. Ya lu kalau mau bantu ya bantu, Dot. Nggak usah bikin orang ragu lah. Bukan gua bikin orang ragu. Gua cuma ngajak kita berpikir pakai logika. Berpikir bersih. Udah. Goblok lu ah. Nggak di mana berantem mulu lu. Teman kita lagi sedih, buset dah. Lu malah pada ribut. Lagian lu juga, Dot. Biarin ke si Piat berusaha. Kan nggak ada salahnya juga. Kasian no Parungkan. Lah, kok lu juga malah ngikutin mojokin gua, Nak?
Oke, kalau emang cara gue ngingetin si Peot berlebihan, gue minta maaf. Tapi asal lu pada tahu ya, semua hal yang berurusan sama dukun itu nggak akan pernah bener. Dengerin omongan gue. Udah sono cabut lu. Makin gak mood gue dengerin omongan lu. Oke, gue cabut. Punya temen pada tolol semua. Nggak ada apa yang sedikit aja pakai logika. Apa emang udah nggak punya logika? Parah emang. Jadi emosi gini gue tai. Gue mohon banget sama lu pada, jangan bikin tambah kerong apa. Bapak gue masih belum sembuh. Ditambah lu semua pada ribut. Makin sedih gue. Waduh, itu apaan tuh? Ayo. Waduh, apaan ya? Ya Allah, kenapa Pak? Bapak jatuh. Jangan disentuh dulu ya. Dok, orang jatuh nggak boleh langsung diangkat. Takut tulangnya pindah tempat. Emang tulang bisa pindah sendiri? Ya bisa lah, masa nunggu pindahan dulu? So dokter banget lu. Nah tuh, Bapak mau ngomong. Diam dulu semuanya. Oke, gue paham. Apa dok? Parungkat bilang tenang. Dari mana tenang sih? Orang lagi sakit, kenapa kita yang disuruh tenang? Tahu, goblok lu, Dok. Waduh, beda lagi. Apa Parungkat? Per apa sih? Oh, gua tahu. Pergi. Apaan sih lu? Ih, orang lagi sakit mana mungkin nyuruh kita pergi? Iya juga sih. Kayaknya dia bilang periksa dah. Tadi katanya tenang. Ya habis tenang baru periksa. Apa iya ya? Ya Allah Bapak, kayaknya kesakitan banget Pak. Jangan-jangan kesurupan. Masa sih kesurupan? Lihat dong cara merangkaknya, mirip di film-film bioskop. Iya juga ya. Bentar, jangan-jangan Bapak lagi nyari sesuatu di bawah kasur. Nah, ini baru masuk akal nih. Nyari apaan, Bang? Gigi palsu? Emang Bapak lu pakai gigi palsu, Yot? Enggak sih. Ya, kan goblok. Ya siapa tahu baru copot. Elah. Ayo, Pak, ngomong lagi, Pak. Parungkat pengen apa? Topan? Si Peot ngapain orang manggil Bang Topan? Ya kali aja kangen Bang Topan. Toko. Oh, pengen beli toko kali dia. Kona, orang udah mau mati, Nak. Ya kali sempet-sempetnya mau beli toko. Ya bisa aja orang kaya mah. Tolong. Perut. Udah cukup. Op. Dari tadi Parungkat megang perut. Merangkaknya ke arah pintu. Mukanya merah. Pantatnya dicepit terus itu dari tadi. Itu tuh bukan orang jatuh, bukan kesurupan. Terus? Fix. Dia pengen berak ini. Bener. Apa kagak bilang gimana sih Parungkat? Ayo, bantuin dah. Mau berak aja ribet banget Parungkat. Baru kali ini gua ngelihat orang mau boker aja bikin satu rumah panik. Tahu, untung aja nggak gua bacain ayat kursi. Lu mah apa-apa kesurupan. Lah salah sendiri merangkaknya kayak zombie. Untung aja nggak manggil ambulan. Bukan bau mayat malah bau tai itu ambulan. Parah lu. Makanya lain kali jangan kebanyakan mikir. Lihat gejalanya. Iya, Dokter Kona. Alah, itu mah kebetulan aja lu. Kebetulan gimana? Dari tadi gua udah curiga kalau dia pengen berak. Soalnya Parungkat mukanya sama persis kayak gua waktu habis makan seblak level 5. Goblok lu. Alhamdulillah. Misi kita berhasil tuh. Operasi penyelamatan berak sukses ya, tanpa korban jiwa. Ya udah Yot, gue cabut dulu ya. Buru-buru amat. Gue mau ganti perban nih. Gue juga pulang dah. Serius ini? Pada pulang semua? Nggak nongkrong dulu? Enggak, ntar bapak lu pengen kencing, yang ada gue debat lagi sama lu 1 jam. Menurut gue beliau pengen mancing. Menurut gue beliau pengen naik haji. Padahal cuma pengen kencing. Ya udah deh, makasih kalau gitu. Iya, sama-sama Yot. Yaudah ya, ayo. Nggak, si bapak kemana? Keluar, katanya sih tadi mau rapat Agustusan. Tusuk konde yang kemarin aku kasih ke kamu, taruh di mana sayang? Ada Nu di kamar, kenapa emang? Ambil dulu deh, itu mau aku balikin ndak? Loh, kok dibalikin? Itu bukan tusuk konde biasa ndak. Kita sepakat kalau Parungkat sakit itu karena efek tusuk konde itu. Loh, apa hubungannya Aldo? Ya ada hubungannya.
Mungkin karena Parungkad selama di sono ngomongnya asal aja kali. Makanya dia marah ke Parungkad itu jinnya. Ya biarin aja lah, Parungkad ini bukan kita. Ya Allah, Nda. Bisa nggak sih kamu sedikit simpati gitu sama orang? Ya lagian aneh banget, Dok. Kita yang pegang tusuk konde ke orang yang sakit. Ya udah deh. Ini kan buat kebaikan kita. Kamu mah, padahal aku udah telepon si Desi tahu, temen aku yang jual emas itu. Kalau itu beneran emas kan lumayan, Dok. Si Bisma bisa kita beliin HP. Ya elah, Nda. Anak baru 2 tahun, Nda. Ngapain dibeliin HP sih? Ih, harusnya kita fokus sama pertumbuhan dia. Ini udah 2 tahun loh dia, tapi belum bisa ngomong jelas juga. Ya kalau nggak dibeliin HP, dia pakai HP aku mulu, Dok. Ya kalau nanti kita ada duit juga kita bawa ke dokter, biar bisa ngomong lancar. Udah sini kasih ke aku dulu tusuk kondenya. Aku pengen buru-buru balikin, kasihan Parungkad. Lagian ngapain sih, Dok, kamu peduli banget sama orang? Orang aja belum tentu peduli sama kamu. Yang nggak harus nunggu orang peduli dulu sama kita, baru kita peduli sama orang. Udah sini mana ah, ini juga buat kebaikan keluarga kita, Nda. Alah, kamu giliran nyenengin bini nggak pernah. Nih, balikin sono ke yang punya. Ntar Parungkad keburu mati lagi. Astagfirullah, Nda. Ya Allah, ih, kamu kalau ngomong jangan sembarangan apa? Bodoh amat. Lagian juga kalau mau dijual, ini belum tentu emas. Logikanya kalau ini emas, ngapain tusuk konde ini dikasih ke aku? Yang mending mereka jual lah. Ya udah nih. Nah, gini dong, Pak. Udah mau makan. Alhamdulillah, udah masuk beberapa suap. Padahal kalau Bapak sehat, Bapak bisa habis semagicom. Sampai Peot kesel nggak pernah kebagian. Tapi ini 5 suap aja Peot udah seneng, Pak. Terus Bapak juga suka banget tuh nyuap nasi pakai centong. Kata Bapak, kalau pakai sendok kagak puas. Terus habis makan, Bapak langsung berak. Udah kayak burung kutilang ya, Pak. Bapak cepet sembuh ya, Pak. Jangan kayak gini terus. Peot kangen Bapak yang dulu. Peot nggak mau kehilangan Bapak. Ditinggal emak udah cukup sakit, Pak. Kalau Bapak pergi juga, Peot udah nggak punya siapa-siapa lagi. Bapak harus janji, Pak. Bapak bisa sembuh ya. Nanti kalau sembuh, kita jalan-jalan. Bapak mau jalan-jalan kemana? Insya Allah Peot turutin. Mau ke Ancol atau Ragunan lihat saudara Bapak. Yang penting Bapak seneng, Pak. Peot sayang banget sama Bapak. Dia datang tuh. Buset, dia nyelonong aja. Semuanya sini masuk. Iya. Semalam, jin itu datang ke rumah Abah. Astagfirullah. Dia bilang dia suka sama bapak kamu. Waduh, kok bisa? Suka di sini teh bukan berarti cinta. Oh, syukurlah kalau gitu. Gua kira mau dijadiin materi si Peot. Dia suka sama darah bapak kamu. Bilang aja, Pak. Darah Bapak saya pahit gitu. Nggak enak. Emang kamu kira jin bisa dibohongin, hah? Iya, Pak. Maaf, Pak. Jadi dia bilang Sukma bapak kamu mau dibawa ke alam jin buat dijadiin budak. Ya Allah, Bapak. Budaknya ngapain emang? Ya Abah juga nggak tahu atuh. Maksud saya, kok bisa Parungkad yang dipilih? Emang salahnya apa, Bah? Jin mah tak peduli orang itu salah apa enggak. Kalau dia udah suka, ya atuh diambil. Wah apaan? Berarti di alam jin bapak lu ganteng kali, Yot. Lu apaan sih? Ya kan siapa tahu standar ganteng di sono beda. Gue jambak nih mulut lu. Kalian mau dengerin saya apa enggak? Tahu lu Iya, Pak. Lanjut, Pak. Kalau mau bapak kamu selamat, harus ada ritual khusus. Ritual apa, Pak? Mandi kembang, pakai minyak misik, terus siapin bunga 7 rupa 1 ember, 5 galon air mineral, anak kambing hitam, sama minyak misik 1 botol. Bah, apa lagi? Air mineralnya boleh rasa melon gak itu? Air putih. Lu kira lagi bikin es buah? Ya kan gua nanya. Bah, itu nyarinya di mana, Pak? Saya taunya cuma air mineral doang, Bah. Kalau kambing hitam, bunga 7 rupa, sama minyak misik, saya bingung. Kalau kamu nggak mau nyari, siapin uangnya aja. Kira-kira berapa, Bah? 50 juta.
50 juta. Buset, mahal amat itu, Bah. Bah. Itu ritual apa DP rumah? Mana ada harga nyawa murah? Tapi Bah, Kalau kamu keberatan, ya maaf, Abah nggak bisa nolong bapak kamu. enggak Bah, jangan gitu Bah. Saya mau Bah, saya usahain. Yot, tapi Yot, pikir dulu Yot. Enggak, bapak gua harus sembuh Bi. Bagus. Terus yang saya pesen kemarin mana? Pesen apa ya? Tusuk konde. Oh, iya Bah. Nih, udah saya bawa Bah. Sini. Ini Bah. Oh, ini. Pantesan jin itu kuat banget. Pusaka ini setara sama keris Majapahit. Oh iya Bah, kata nenek itu yang ngasih tusuk konde ke saya, setiap malam Jumat Kliwon harus dimandiin sama air kelapa hijau dan kembang 7 rupa, Bah. Nggak usah sok tahu kamu. Ya saya cuma kasih amanat aja, Bah. Soalnya si nenek pesennya begitu. Udah, ini nanti urusan apa? Kamu belum pantas pegang benda ini. Iya, Bah. Auranya terasa kuat banget. Oke, gitu aja. Ini 3 hari lagi malam Jumat. Kamis pagi uang 50 juta udah kamu siapin supaya ritual segera dijalankan. Iya Bah. Dan nanti pas acara ritual nggak boleh ada orang satupun kecuali Abah dan bapak kamu. Saya nggak boleh dampingin Bah. Nggak boleh. Ini ritual khusus dengan bacaan khusus. Jadi amat sangat rahasia. Iya Bah. Ya udah, saya pamit dulu. Jangan ada yang antar saya ya. Ya udah Yot, kita balik dulu ya. Ya Yot, gue juga balik dah. Iya. Makasih banyak ya. Iya Yot. Ya udah gue duluan ya balik Bang. Ya, Ya Yot, hati-hati. Bang, lu percaya nggak sama omongan Abah tadi? Ya percaya sih. Kenapa emang? Ya enggak. Susah juga sih ya buat nggak percaya di kondisi parungkat kayak gini. Makanya, udahlah, serahin aja sama si Abah. Tapi persyaratannya aneh juga ya Bang. Yang mana? Ya semuanya. Oh, bunga 7 rupa, 5 galon air, anak kambing hitam, minyak misik. Gue dengerinnya kayak orang lagi belanja grosiran anjir. Tinggal kurang sabun cuci piring itu Bang. Berisik lu ah. Yang bikin gue sesek tuh Bang, 50 juta. Gila. Nah itu, gue sampai pengen nanya itu udah sama ongkir apa belum ya. Kasian juga si Peot. Baru bapaknya sakit, sekarang disuruh nyari uang segitu. Mudah-mudahan aja semua yang dibilang si Abah bener. Jangan sampai udah keluar duit banyak, hasilnya malah jong. Jangan ngomong gitu ah. Ya gue cuma takut. Oh iya Bang, menurut lu anak kambing hitam itu harus hitam semua ya? Apa boleh hitamnya cuma kuping doang misalnya? Bang, lu tuh ya, di saat orang lagi mikirin nyawa parungkat, lu malah mikirin gradasi warna kambing. Ya biar nggak salah beli Bang. Udah diam lu ah. Dari mana kalian pagi-pagi udah ngayap, Bi? Dok? Dari rumah Parungkat, Pak. Hah? Bang Robi? Dok? Tusuk kondenya kok ada di sini lagi, Dok? Dok? Iya, Bang. Kalian berdua kenapa sih? Tahu? Ada apaan sih? Enggak kenapa-napa kok. Oh iya, Robi masuk duluan ya Pak, mau mandi. Iya Pak, Aldo juga. Yakin lu mandi berduaan? Ya enggak juga. Enggak Dinda. Oh, kirain. Ya udah sana. Iya Pak. Iya Pak. Ayo Dok. Dok, bukannya tusuk kondenya udah lu kasih ke si Abah? Itu dia Bang. Aldo juga bingung. Kok itu ada di si Bisma sih? Emang tusuk kondenya ada berapa? Ya 1 lah Bang. Alah, lu salah kali. Salah gimana sih Bang? Kan abang juga lihat tadi pas di rumah si Peot. Maksud gua udah lu pastiin belum tusuk kondenya ada 1? 1 Bang. Dari awal juga gua pegang 1. Ini janggal sih. Asli, merinding gua. Terus gimana dong Bang? Gimana ya? Coba lu panggil si Dinda dah. Oh iya Bang. Dinda! Din, lu dipanggil lu? Iya. Kenapa, Dok? Sini dulu dah. Iya. Kenapa sih lu? Itu tusuk konde kok bisa ada di si Bisma? Ya biarin aja sih orang lagi main. Aduh, bukan itu masalahnya. Ya terus? Nggak. Itu tusuk konde kan udah dibawa tadi pagi sama si Aldo. Udah dibawa gimana? Orang ketinggalan. Lu itu lupa Aldo, tadi nggak kebawa. Orang geletak aja di kasur. Kagak.
Orang udah gua bawa. Sumpah gua demi Allah. Ya terus, lu mau pada nyalain gua? Ya enggak juga, Ndak. Kita kan cuma nanya. Bikin pusing gua aja lu. Kita lagi bingung, Ndak. Itu kok tusuk konde bisa ada 2. Udah. Mending lu ambil dulu deh, Ndak, tusuk kondenya. Ya udah gua ambilin, bentar. Bisma, tusuk kondenya mama pinjam dulu ya sayang. Lu gimana sih? Orang lagi anteng juga. Gua mau bawa dulu ke dalam suruh Bang Robi. Hah? Buat apa dia? Emang ada apa sih, Ndak? Nggak tahu deh pak. Dia cuma mau lihat aja katanya. Sini ya sayang, mama ambil dulu ya. Kok anget ini tusuk konde? Iya, makasih, Ndak. Coba lu inget-inget lagi, Dok. Ini sama persis, Bang. Bentuknya, ukirannya, sampai karatannya juga sama. Yakin lu? Yakin, Bang. Lagian dari pertama si nenek ngasih ke gua yang pegang sendiri, gua simpen sendiri. Tapi ya cuma 1 ini doang. Ya terus yang lu kasih ke si Abah apaan? Itu dia yang gua nggak ngerti. Tapi jujur ya, Bang, setiap gua megang tusuk konde ini, badan gua tuh rasanya beda, Bang. Beda gimana? Kayak lebih tenang aja, lebih semangat. Bahkan waktu gua masih di ruang bawah tanah, selama tusuk konde ini ada di kantong gua, kondisi gua paling stabil, Bang. Berarti itu emang bukan benda sembarangan dok? Iya, Ndak. Dan anehnya lagi, pas tusuk konde ini aku balikin ke si nenek, aku langsung ngerasa sesek. Badan juga panas. Kayak tenaga aku itu tiba-tiba hilang. Terus kalau si Abah nanti nanyain lagi gimana? Menurut gua jangan bilang dulu dah kalau tusuk konde ini ada 2. Maksud lu? Gua cuma pengen mastiin aja si Abah itu emang beneran sakti atau cuma nebak-nebak doang. Dok, jangan main-main sama orang begitu, Dok. Gua takut malah kita yang diguna-guna. Ya mudah-mudahan enggak lah, Bang. Serius gua. Badan gua kerasa seger, Bang. Makin fit, makin semangat. Kalau makin semangat, ya udah sono cari kerja, jangan semangatnya doang. Iya. Udah. Ndak, kita ke kamar yuk. Masih siang Ege? Ya, mentang-mentang badan lu lagi seger. Maksud gue istirahat, bego. Oh, kirain. Ya udah yuk. Kalau nanti kita sukses, jangan pernah lupa, karena tinggi tanpa teman. Teman? Alah, temen gue pada kayak tai. Udah gak sepemikiran. Masih aja percaya sama yang begituan. Gak apa-apa gue sendirian, yang penting gak sesat. Wahai sahabatku yang sedang ngambek. Apaan sih lu? Datang bukannya ucap salam? Salam sereh lengkoas. Tuh udah. Gak lucu. Ngapain sih lu kesini? Hah? Galak amat. Ntar gua tabok nangis. Mana ada? Lu marah ya sama gua? Enggak. Bohong. Kagak. Kalau kagak ngapain lu bikin status temen kek tai? Ayo. Emang temen gua lu doang? Ya banyak sih. Cuman kan yang mukanya kayak tai gua doang. Ya iya sih. Udah nggak usah marah. Kenapa sih lu emosian amat akhir-akhir ini? Gua nggak habis pikir aja sama si Robi. Bisa-bisanya dia malah ngedukung si Peot percaya sama dukun tolol itu. Shh, pelan-pelan. Kenapa? Takut kedengeran sama orangnya. Cuy, najis. Emang kupingnya nyampe ke sini? Ya kagak tahu. Orang pinter kan biasanya antenanya panjang. Halah, sesakti itu emang dia. Bodoh amat. Bukan gitu, Dot. Hargailah pendapat orang buat mempercayai suatu hal. Lu nggak bisa paksa orang biar bisa ikut logika lu. Ya tapi apapun yang berurusan sama dukun, gua nggak setuju. Itu nggak bener. Ya si Abah kan bukan dukun, Dot. Dia orang pinter. Terus kalau dia orang pinter, lu semua orang goblok gitu? Maksud gua paranormal gitu. Oh, dia paranormal. Terus kita semua nggak normal gitu? Susah banget ngomong sama lu, sempak. Gua yang susah ngomong sama lu. Iya, gua yang salah. Niat gua kesini mau ngajak ngopi, bukan mau ngajak boxing. Tumben ngajak ngopi. Banyak duit lu. Udah sono seduin. Kopi gua jangan diaduk ya, biar gulanya numpuk di bawah. Ya, sialan lu. Lu mau ngajak ngopi apa numpang ngopi? Bahasanya ngajak lagi. Tapi jujur, Dot, gua sebenarnya juga nggak percaya sama si Abah itu. Kenapa lu bisa ngomong begitu? Ya masa iya dukun sakti motornya masih butut. Kerenan juga motor lu. Nah, kan? Kalau dia sakti mah, banyak yang pada berobat sama dia. Pasti duitnya udah banyak. Nah,
mulai jalan nih otak lu dikit. Nih ya, tadi pagi juga dia datang ke rumah si Peot buat ngambil benda pusaka yang dipegang si Aldo. Terus buat mandiin Parungka dia minta 50 juta. Mandi pakai air apaan 50 juta? Air jam-jam. Nah, maka itu gua kesini. Ya udah, lu mau kopi apapun gua seduhin. Asik. Gua cuma mau ngopi sama orang yang punya logika. Mantap, mantap. Gampang juga nyari kopi gratis, tinggal main logika doang sama lu. Ya, lu berisik lu ah. Bet, ini kita nggak kejauhan dari antibiotik sampai sini. Kagak Ben, aman. Gua tahu kok daerah sini mah. Emang nyokap lu sakit apaan sih, Bet? Sakit gigi Ben. Dia kalau udah sakit gigi, waduh, nggak pengen ngapa-ngapain. Ya iyalah, Bet. Masa sakit gigi mau naik haji? Ya enggak gitu maksud gua. Lu. Siapa itu? Si Robert bukan itu? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lah, si Ben, lu ngapain nih jalan sama anak kunyuk ini? Parah lu anak kunyuk. Ini, gua lagi nganterin dia nyari obat buat emaknya. Obat apaan? Obat sakit gigi Bang. Oh, ada noh di klinik gua. Lu kok jarang kelihatan Robert di Dokonaskul? Saya udah pindah sekolah Bang ke SMA Bunpis. Pantes, gua kira masih di Dokonaskul. Kagak Bang. Oh iya, lu masih suka main ke rumah sepupu gua nggak, si Kino? Waduh, jarang Bang. Sekarang pulang sekolah langsung nemenin ibu gua. Widih, anak berbakti lu. Alah, bohong aja lu. Orang lu pulang sekolah langsung pacaran, kayak gua nggak tahu aja lu. Emang iya, Dot? Iyalah, lu lihat aja sono di Bunpis animasi. Iya deh, ngaku. Bentar ya, gua ambilin dulu obatnya. Oh, iya Bang. Oh iya Bang Kona. Kemarin itu geng 4G gimana caranya bisa bongkar kasus psikopat kayak gitu? Ya, gua males Ben ceritanya. Udah banyak banget yang nanya begitu. Gua harus jawab ngulang-ngulang terus. Tapi asli keren sih. Salut gua sama geng 4G. Ya, lebay lu Ben ah. Nih, totalnya jadi 35.000. Oh, oke Bang. 3 kali sehari, minumnya habis makan. Iya Bang. Ini Bang, duitnya. Oke, makasih ya. Ya udah, makasih ya Bang Kona. Bang Dot, saya izin pamit. Lah, lu kagak ngopi dulu? Lain kali aja Dot. Gua juga buru-buru. Sering-sering lu Ben main kesini, biar rame nih gardu. Iya, siap. Biar rame gardunya apa rame channelnya nih? Parah lu Dot. Oke deh Bang, duluan ya. Oh, iya, Ya. silakan. Ya Allah, udah lama banget ini nggak bikin nasi goreng. Selama punya banyak duit, makan nasi goreng jadi berasa hambar ya. Sifat manusia, kalau udah banyak duit mah kadang suka lupa sama hal-hal yang nemenin dia pada saat dia susah. Contohnya kayak cobek ini nih, baru ini lagi gue pegang. Siapa ya? Halo, siapa ini? Halo Ceng. Ini siapa? Ini Abah. Oh, Abah. Iya, kenapa, Bah? Wah, kacau ini. Kayaknya nyawa bapak kamu nggak bisa diselamatin, Yot. Kenapa, Bah? Ini jin yang ganggu bapak kamu udah bener-bener mau bawa dia ke alam jin, Yot. Dia udah suka sama bapak kamu. Ya Allah, Bah. Tolongin bapak saya, Bah. Please, Bah. Ya kalau gitu, percepat ritualnya. Jadinya malam ini aja ya. Tapi anak kambingnya jadi 2 ekor. Jadi totalnya 70 juta. Iya, Bah. Saya TF sekarang, Bah. Tapi tolongin bapak saya ya, Bah. Iya. Ya udah, kamu tenang dulu. Saya mau negosiasi dulu sama jinnya. Supaya nyawa bapak kamu ditukar sama anak kambing 2 ekor. Transfer langsung aja ya. Iya, Bah. Iya. Makasih. Kirim nomor rekeningnya aja, Bah. Iya, nanti saya kirim. Bapak. Bapak? Pak? Bapak? Hah? Bapak? Bapak kenapa, Pak? Pak? Astagfirullahaladzim! Ya Allah, si
begitu sih, Pak? Gua harus cari bantuan. Kemana ya? Ke rumah Pak Alek aja deh. Minta tolong panggilin Pak Haji. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bi, Robi. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Loh, Bang Peot, ada apa Bang? Pak Aleknya ada nggak, Dok? Waduh, nggak ada Bang. Lagi nganter Bang Robi ngurut kaki ke Rangkas. Emang kenapa Bang? Bapak gua, Dok. Bapak gua kayak orang kesurupan, Dok. Hah? Kesurupan? Ah, yang bener Bang. Iya, Dok. Tolongin gua, Dok. Sekarang gua tinggal sendirian di rumah. Kenapa ditinggal sih Bang? Gua takut, Dok. Sumpah, takut. Ayo, Dok, temenin gua bawa bapak gua ke sini. Ya udah, ayo. Gimana ceritanya Bang? Bapak lu bisa kesurupan? Nggak tahu gua juga, Dok. Tadi gua lagi di tengah rumah mau bikin nasi goreng. Gua kayak lihat ada yang lewat gitu di dapur ke arah kamar. Gua kira bapak gua. Pas gua samperin ke kamar, bapak gua udah melotot. Kok bisa gitu sih? Nggak tahu gua juga, Dok. Gua langsung lari aja keluar. Mana pintu rumah belum gua tutup. Iya. Ada-ada aja ya, Parungkat. Astagfirullah. Itu apaan Bang Peot? Nggak tahu gua juga, Dok. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Bapak. Terus gimana ini Bang Peot? Udah yuk, langsung aja bawa ke rumah lu. Tapi nggak apa-apa ini Bang. Nggak apa-apa, Dok. Nanti aja periksanya di rumah lu, jangan di sini. Iya Bang Peot. Ayo. Ya Allah, kok jadi gini ya Bang? Nggak tahu gua juga, Dok. Bingung. Emang kata si Abah tadi gimana Bang? Katanya sih jiwa bapak gua susah buat dibalikin lagi, Dok. Bang Peot jangan terlalu percaya juga Bang sama kayak begituan. Ya gua bingung, Dok, mau gimana lagi. Ya maksud gua kan rezeki, jodoh, maut itu kan di tangan Tuhan Bang. Iya sih, tapi ya namanya kita usaha, Dok. Iya dah Bang, mudah-mudahan aja ya Bang ya. Iya, Dok. Oh iya Bang, besok temenin Aldo ke Dinsos yuk. Ngapain? Gini Bang, besok aja deh Bang, Aldo ceritain gimana. Emang ada apaan sih, Dok? Jadi ada yang mau Aldo tanyain Bang sama si nenek. Dan ini menyangkut Parungkat juga Bang. Serius lu, Dok? Iya Bang, makanya mau ya Bang ya, antar Aldo ya. Jam berapa kira-kira? Jam 7-an deh, kita berangkat jam 7 pagi. Gimana? Ya udah, gimana ntar besok aja deh. Mudah-mudahan bapak gua membaik besok. Iya Bang. Kok jadi berat gini Bang? Iya, kok jadi berat sih? Hah? Ada motor si Peot nih. Loh, kalian ini kenapa dah, Yot? Dok. Pak Alek, kalau boleh malam ini saya sama bapak saya numpang tidur di sini ya, Pak. Emang ada apa, Yot? Kita lagi diteror sama jin, Pak Alek. Jin apa? Kok bisa? Jin perempuan, Pak. Kayak kuntilanak gitu. Dia ngancem jiwa bapak saya, Pak. Kamu, Yot. Mana ada zaman sekarang hal-hal kayak gitu? Iya, Pak. Emang dari kemarin Parungkat keadaannya lagi kurang stabil, Pak. Iya, Pak. Tadi Aldo ngelihat sendiri kok, Pak. Ada sosok perempuan terbang dari atap. Mungkin halusinasi aja kali, Dok. Tapi bener, Pak. Aldo sama Bang Peot ngelihat langsung. Ya udah. Pada istirahat ya. Bapak juga capek mau istirahat. Iya, Pak Alex. Oh iya, Yot. Gua tidur di kamar ya sama bapak gua. Nggak apa-apa kan? Iya, Bi. Nggak apa-apa. Peot. Bapak udah bangun? Gua kenapa, Yot? Bapak udah bisa ngomong? Ya Allah, alhamdulillah. Bapak udah sembuh. Emang ada apaan sih, Yot? Ini kita ngapain di rumah Pak Alek? Udah, ceritanya nanti aja. Yang penting Bapak pulih dulu. Bapak mau sarapan apaan? Biar Peot beliin. Apa aja deh, Yot. Lapar banget gua. Iya, Pak.
Kak Peot udah bangun. Parung kan udah mendingan. Meninggal? Gue masih hidup belum meninggal. Lu mantu. Mendingan, Pak. Si Lisa bilang mendingan, bukan meninggal. Ya maklum. Kalau udah banyak duit mah suka budak. Apalagi sama kritik dan nasihat. Makin budak gua. Oh ya sayang, Kak Peot boleh minta tolong nggak? Apa tuh? Beli nasi uduk dong. Kak Peot mau mandi. Soalnya nanti jam 7 mau anter Aldo ke Dinsos. Nggak tahu deh mau ngapain. Mau kemana sih lu, Yat? Bapak nggak apa-apa kan? Peot tinggal dulu. Ini penting soalnya, Pak. Alphard gua mana, Yat? Ada di rumah aman. Nanti Peot ceritain, pokoknya Bapak di sini dulu istirahat, jangan ngompol ya. Gua gamparin lu. Oh ya sayang, nanti nitip Bapak aku ya. Kayak bayi aja dititipin. Ya udah, mana sini duitnya? Katanya mau beli nasi uduk. Aku sekalian beliin ya. Ya udah sekalian dah, beli sono. Si Aldo, Dinda, Robi sama bapak kamu sekalian. Gua jangan disambelin, Yat. Iya tuh, kata bapak aku jangan pakai sambal. Kalau Kak Peot pakai apa? Aku nasi uduk aja sama semur jengkol. Jengkolnya sekilo ya, Lisa. Buset, itu mah bukan makan nasi uduk pakai semur jengkol, tapi makan semur jengkol pakai nasi uduk. Biarin sih. Ya udah, mana duitnya? Nih sayang duitnya. Ya udah, aku jalan ya. Hati-hati. Bang, sebenarnya Aldo mau ngomong semalam, tapi semalam lagi mencekam banget. Ada apaan sih, Dok? Dan ngapain ini kita harus ke Dinsos? Nemuin ibunya Karto? Bang Peot inget kan? Kemarin itu kan tusuk kondenya udah Aldo kasih ke si Abah. Terus tiba-tiba pas Aldo pulang, tusuk kondenya lagi dimainin sama si Bisma, Bang, di rumah. Hah? Serius, Dok? Iya, Bang. Aldo sama Bang Robi sampai kaget. Terus Aldo kan nanya ke si Dinda. Kata si Dinda, itu tusuk konde dari tadi juga ada di rumah Aldo, nggak dibawa. Tapi Aldo nyata banget, Bang. Itu tusuk konde yang Aldo bawa ke rumah Bang Peot itu asli. Kok malah jadi mistis gini sih, Dok? Maka dari itu, Aldo mau nanya ke ibunya Pak Karto. Sebenarnya tusuk konde ini tuh benda apa? Sampai bikin serem kayak gini. Pokoknya kita harus tanyain detail, Dok. Sampai nemu jawabannya. Ya, Bang, pasti. Apa kabar, Nek? Sehat, Nang. Koe ono opo kesini, Nang? Koe kesini karo Karto toh, Nang? Oh, enggak, Kek. Saya kesini cuma berdua aja kok. Kartone kemana, Nang? Ada kok, Nek, di rumah. Lagi jaga rumah. Oh, Karto di rumah. Kamu kesini mau tanya soal tusuk konde itu kan, Nang? Hah? Iya, Nek. Kemarin tusuk konde itu koe kasih ke orang toh? Kok bisa tahu, Nek? Walaupun tusuk konde itu kamu buang, dia akan terus balik ke kamu, Nang. Hah? Kok gitu, Nek? Tenang, tusuk konde itu tidak membahayakan. Justru dia akan membuat kamu bahagia. Lalu bagaimana dengan Parungkat, Nek? Dia diteror oleh jin wanita tua, Nek. Iya, Nek. Tolongin bapak saya, Nek. Dia sempat nggak sadar dan linglung. Baru ini dia bisa diajak ngomong lagi. Soal bapakmu itu nggak ada sangkut pautnya dengan tusuk konde, Nang. Itulah bapakmu sendiri. Maksudnya gimana, Nek? Jadi, pada malam itu, waktu kalian masih ada di dalam rumah bawah tanah, bapakmu terbangun saat kalian tertidur. Dia ingin buang air. Karena gelap, dia kencing sembarangan. Dan tanpa dia sadar, dia mengencingin makam Laura. Itu makam tua yang ada di ruang bawah tanah itu. Dan gak hanya kencing, dia juga berak di situ. Ya Allah, Bapak. Bapakmu akan terus seperti itu, Nang. Dia sadar, nanti kambuh lagi. Dia tidak akan sembuh total kalau dia tidak minta maaf dan menaburkan bunga ke makam itu. Cuma itu, Nek, solusinya? Iya, cuma itu. Suruh dia balik lagi ke sana, bawa bunga dan minta maaf. Lalu tusuk konde ini bagaimana, Nek? Aldo kembaliin aja ya ke Nenek. Aldo takut soalnya. Kayaknya saya juga nggak pantas pegang benda ini, Nek. Pegang aja, Nang. Sebentar lagi akan ada kabar bahagia yang membuat kamu kaget. Halo, kenapa ndak? Dok, cepat pulang, Dok. Di rumah ada ibu sama bapak kamu. Hah? Papa? Mama? Kamu serius ndak? Serius, Dok. Aku nggak bercanda. Cepet pulang ya, Dok. Mereka udah nungguin. Tapi ndak, 3 tahun loh, ndak. 3 tahun aku nungguin ini. Iya,
Aku tahu, Dok. Makanya cepet pulang ya. Iya ndak? Iya, aku pulang sekarang. Aku pulang. Ya udah, ditunggu ya sayang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf ya, Nek. Saya jadi nggak fokus. Soalnya baru aja saya dapat kabar baik, Nek. Iya, Nang. Tapi kok bisa sih, Nek? Baru aja Nenek ngomong kalau saya bakal dapat kabar yang bikin saya seneng. Abis itu tiba-tiba istri saya... Nanti juga kamu ngerti kehebatan benda itu. Pelan-pelan aja ya, Nang. Dan kita terlalu tua buat pegang benda kayak gitu. Dulu kita sempat mau wariskan ke Karto, tapi energi dari benda itu menolak. Betul. Dan mungkin tugas kita ngerawat tusuk konde itu sudah selesai. Maksudnya gimana, Nek? Tusuk konde itu bakal terus nyari tuan baru buat dia singgahi. Jangan lupa dirawat. Kalau enggak, dia bakal hilang. Terus nyari tuan yang lain. Terus kenapa dia milih saya, Nek? Cuma dia yang tahu, Le. Iya, Nek. Ya udah, Nek. Kalau gitu saya coba. Mudah-mudahan saya bisa ngerawat benda ini ya, Nek. Iya. Ya udah, Nek. Kek, saya pamit dulu ya. Nenek sama kakek jaga diri baik-baik ya di sini. Oh, iya. Oh, aku titip Karto ya, Le. Iya, Nek. Pasti, Nek. Bang, sumpah dah, gue masih nggak ngerti kenapa tusuk konde itu milik gue ya? Kenapa nggak yang lain coba? Ya, mungkin benda gaib juga milih-milih, Dok. Dia lihat dulu orangnya rewel apa kagak. Ih, masa gitu sih bang? Ada-ada aja lu ah. Ya iya, coba aja bayangin kalau dia nyangkut ke si Kona. Baru 3 hari, tusuk konde udah punya utang ke warung. Kocak lu. Si Kona mah bendanya yang minta pindah, gak bakal betah dipegang si Kona. Kalau Bang Dot gimana Bang Dot? Wah, lebih parah. Si Dot bakal ngajak debat dulu tuh sama tusuk kondenya. Kayak gini nih ya. Oke, sebelum saya pegang, saya mau tahu dulu apa dasar ilmiahnya. Iya bang, iya. Persis banget gaya bicara lu kayak Bang Dot. Terus tusuk kondenya pusing sendiri. Ya, balik lagi ke kuburan. Terus, kalau tusuk kondenya diparungkan gimana? Waduh, jangan. Jangan sampai dah. Kenapa emang? Udah pasti minta istri 6. Puyeng yang ada gua. Kenapa 6 bang? Ya Senin sampai Sabtu udah pasti ngerem mulu di kamar. Minggu doang libur. Ya Allah, ngeri bang. Makanya, untung yang kepilih lu, Dok. Lu tuh tipe orang yang dikasih tusuk konde malah bingung, bukan malah nyusun daftar permintaan. Ya emang gua bingung beneran bang. Nah itu, bingung itu tandanya masih waras. Bahaya kalau lu langsung ngerti. Tapi bang, ada satu hal yang bikin gua bingung lagi dah. Apalagi, Dok? Yang barusan itu loh bang, yang si nenek ngomong bakal ada kabar bahagia buat gua. Oh, itu dia. Dari tadi gua juga bingung itu. Justru, itu jaraknya berapa detik doang bang. Si nenek baru selesai ngomong, gua belum sempet mikir apa-apa. HP gua bunyi, si Dinda nelpon. Nah itu yang gua nggak habis pikir. Sumpah gua seneng banget bang. Itu 3 tahun loh bang, 3 tahun. 3 tahun gua nungguin kabar itu. Datang-datang kok pas banget abis si nenek ngomong. Bisa gitu ya? Itu kebetulan apa gimana dah? Nggak tahu dah. Oh iya bang, kalau ternyata pas sampai rumah itu bukan mama papa gua, gimana tuh? Bukan gimana? Ya takutnya makhluk jadi-jadian lagi yang menyerupain orang tua gua. Ya elah, tinggal lu tanya kode rahasianya. Kode rahasia apaan bang? Ya tanyalah, Papa, uang jajan Aldo waktu SD berapa? Kalau dia bisa jawab bener, berarti asli. Ada-ada aja lu ah, boleh juga sih tapi. Oh iya Dok, gue jadi punya ide nih. Kira-kira tusuk konde itu bisa buat naikin view YouTube gua nggak ya? Yotkan, lagi turun banget nih. Aduh bang, gua nggak tahu bisa apa enggak kalau itu. Ada-ada aja lu mah. Bisa kali Dok, kan tinggal minta. Yang penting sopan. Sopan gimana bang? Ya kayak orang minta tolong biasa. Permisi tusuk konde, mohon dibantu ya. View saya lagi anjlok. Bantu like, komen, dan share. Ada-ada aja lu mah. Sekalian sih Dok, kalau boleh nambah. Nambah apa lagi sih bang? Gemukin badan gua dikit. Lah itu mah tinggal makan bang. Iya sih. Gimana sih lu? Atau enggak, suruh renov rumah gua aja dah, dibagusin. Bang, itu mah kerjaan tukang proyek, bukan kerjaan tusuk konde. Ya siapa tahu dia bisa borongan Dok. Gila lu. Satu lagi Dok, satu lagi. Ya banyak maunya amat bang. Dengerin dulu. Gua pengen suara gua ngebas kayak Bang Topan. Bisa nggak tuh? Ya elah bang, itu mah susah bang. Mau tusuk kondenya ada 10 juga nggak bakal sanggup. So tau lu. Coba aja dulu orang mah. Pak. Udah enakan Pak. Bisa duduk-duduk santai di depan teras.
Iya anakku, alhamdulillah. Ya Allah, udah bisa ngomong anakku. Seneng, Peot. Jangan ketawa, ngeselin kalau bapak ketawa. Mending kesurupan lagi dah. Anak tai. Dok, langsung masuk aja sono. Emak bapak lu udah nungguin no di dalam. Aduh, Aldo jadi grogi bang. Di Oon sama orang tua sendiri juga. Udah sono masuk, temenin yuk bang. Ada si Dinda sama bapak gua di dalam. Oh, ya udah deh. Pa, Ma, Aldo. Papa, Mama, kemana aja sih selama ini, Ma? Aldo kangen banget, Ma. Maafin Mama ya, Dok. Mama nggak pernah ada maksud ninggalin kamu. Papa juga minta maaf, Dok. Papa kelewat sibuk sampai nggak sempet nengok Aldo. Iya, Pa. Aldo kangen banget, Pa. Ma. Jadi kalian tinggal di sini bareng-bareng ya? Iya, Pa. Abis Aldo kerjanya cuma serabutan. Buat ngontrak sendiri aja belum sanggup, Pa. Beginilah keadaannya, Pak. Kami sama-sama saling bantu di sini. Waduh, saya minta maaf, Pak. Kalau Aldo sudah banyak ngerepotin selama di sini. Oh, nggak apa-apa, Pak. Aldo juga anak yang penurut kok. Dok, kamu harus bisa hidup mandiri ya. Iya, Mah. Aldo lagi berusaha hidup mandiri kok, Mah. Nanti Papa bakal carikan rumah kontrakan buat kalian. Soal uang, udah Papa siapin. Serius, Pak? Iya, Papa serius. Ya Allah, makasih banyak, Pak. Ma, yang penting kamu harus jadi suami yang baik ya, Dok. Iya, Pak. Aldo bakal selalu jadi suami yang baik buat Dinda. Oh ya, satu lagi. Mulai bulan depan, kamu kerja di kantor Papa ya. Kamu harus bisa nafkahin anak istri kamu, Dok. Jangan kerja serabutan terus. Masya Allah. Makasih, Pak. Ma, beneran makasih banyak deh. Iya, Dok. Oh iya, Pak. Tadi Peot sama si Aldo ke Dinsos jenguk orang tuanya Pak Karto. Mau-mauan aja lu jenguk orang gila. Tahu lu, Yot. Di. Gua nyari informasi, Bi, soal tusuk konde itu. Oh, terus apa informasi yang lu dapet, Yot? Jadi tusuk konde itu emang udah seharusnya dipegang si Aldo, Bi. Mau siapapun yang ngambil, dia bakal tetap balik lagi ke si Aldo. Hah? Kok bisa gitu, Yot? Nggak tahu gue juga. Terus kata si nenek itu, si Rungkat yang ngeselin ini bikin jin penunggu ruang bawah tanah jadi marah. Lah ngapa marah ke gua? Bapak ngelakuin apa di sono kemarin? Ayo ngaku aja. Ngelakuin apaan? Gua nggak ngelakuin apa-apa di sana. Udah jujur aja. Bapak kencing sama berak sembarangan kan di sono? Oh itu. Ya gua nggak tahan waktu itu. Lagian lu, gua bangunin nggak bangun-bangun. Padahal gua mau minta anter. Ya udah gua kencing di mana aja dah sama berak. Asal Bapak tahu ya, yang Bapak kencingin itu kuburan, Pak. Kuburan wanita Belanda. Namanya Laura. Serius lu? Pantesan si Abah bilang Parungka digangguin jin wanita tua. Ternyata itu toh sebabnya. Iya, jadi Bapak harus balik lagi ke sono buat minta maaf. Bersihin kuburannya sama taburin bunga. Ntar malam kita ke sono katanya. Peot telepon si Abahnya biar minta anterin sama dia. Mungkin dia lebih paham dari kita. Tapi sorry, Yot ya. Aduh, gua nggak bisa ikut anjir. Lu tahu kan kondisi kaki gua lagi kayak gini. Nanti bukannya ngebantu malah nambah nyusahin. Iya, Bi, santai aja, nggak apa-apa. Dot. Si Peot WA nih. Katanya nanti malam minta dianterin ke rumah bekas si Karto. Ngapain? Nggak tahu. Katanya Parungkan nggak sengaja ngencingin kuburan tua di sono. Dia disuruh bersihin katanya. Lu aja, males gua. Kalau dia ngajak gua, harusnya dia WA ke gua lah, bukan ke lu doang. Ya ilah, Dot. Masih ngambek aja lu. Gua males nak kalau ngomongin hal-hal goib. Lagian gua juga banyak tugas kuliah ini, nggak bisa ditinggal. Terserah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa itu nak? Bentar. Oh, lu Lilis. Gua kira siapa? Halo Bang Kona. Iya Lis. Tahu-tahuan aja lu nak. Kenal dari mana lu? Itu yang dari channel sebelah. Animasi Child Daily. Oh, nggak tahu gua. Channel kecil. Buset, mulut lu kayak nggak pernah kecil aja setan. Bercanda. Ih, jangan diambil hati ya Mbak Lilis. Iya Bang, nggak apa-apa. Saya udah biasa dihina. Saya berdiri di samping dia aja, udah bau-bau bakal dihina. Maksudnya Apaan sih? Gak ngerti. Udah, lupain Bang. Lu Oh iya, sendirian aja Lis. Loh,
Ini kan saya berdua sama dia. Itu orang. Gua kira tai ayam. Parah lu, Nak. Ini pacar gua, Bang. Oh, pacar lu. Halo Bang, salam kenal ya. Saya Gitong. Iya, salam kenal. Iya, Bang Gitong. Suaranya kayak si Peot, Dot. Jangan-jangan masih saudaraan. Nggak mungkin. Si Peot mah kulitnya putih. Lah ini, maghrib. Iya sih, tapi suaranya sama banget. Suara lu juga sama kayak Doraemon. Iya sih, maling jambu. Ih, kok dicuekin sih Bang Kona, Bang Dot? Iya, sorry. Sorry, Lilis. Emang ada perlu apa, Lilis? Anu Bang, mana sayang barangnya? Iya. Bentar ya Bang. Ini Bang, saya mau jual ini. Apaan ini? Tamagotchi. Anjir, jadul amat lu. Itu kan mainan tahun 90-an, woi. Iya Bang, kita mau jual. Kali aja Abang Kona sama Bang Dot minat. Wah. Buat apaan gua kayak beginian, PA? Tahu, ada-ada aja lu berdua. Enggak. Nih pegang nih. Buat apaan gua gila lu? Tapi Udah Bang, bawa, jangan maksa. tolongin kita Bang. Kita kepepet, kehabisan bensin. Pas banget berhentinya di sini. Jangan bohong lu, es kopi gula aren. Kalau lu habis bensin, harusnya tadi lu dorong-dorong motor pas nyampe sini. Maaf Bang, tadi kita karena ada jalanan turun. Makanya lu gerolong sampai sini. Waduh, Buset. emang ada jalanan turun, Dot? Ada sih, yang ke arah kebun Bang Kutbi. Yang bukit itu, Nak. Oh, iya, tahu. Lu berdua habis dari kebun? Iya Bang. Gak modal amat lu pacaran di kebun. Tahu ya. Bukan pacaran Bang, kita cuma mau lihat saudara dia aja nih, sunset. Udah kasihan Nak, bayarin ah. Berapa lu mau jual, Gitong? 1 juta aja Bang. Lu mending panco sama gua lu. Iya Bang. Iya, 10.000 aja Bang. Ngelunjak lu. Nih ambil. Makasih ya Bang Kona. Makasih ya Bang. Dot. Iya, You're welcome. Asma. Hah, Mbak. Cantik-cantik lu pacaran sama biawak. Mending lu sama gua. Mau dong. Saya putusin dia sekarang juga. Wait. Bercanda. Jangan gitu loh, kasihan. Udah sono pulang ah. Ya udah deh, kita pamit ya, Bang Kona, Bang Dot. Makasih ya sekali lagi. Iya, sama-sama, Bang. Ayo sayang. Hati-hati. Hati-hati. Oh, jadi ini rumahnya. Iya Bah, Terus ruang bawah tanahnya di mana? ada di belakang Bah. Ya udah, ayo. Ayo. Ini Bah, pintu ruang bawah tanah itu. Abah langsung nyium aroma goib di sini. Ya udah, ayo, cepet buka pintunya, cepet. Ayo Bang Kona. Ayo. Tarik dok. Ini keras amat sih. Apa tuh? Suara apa itu? Ada yang ketawa ya? Suara kuntilanak bukan sih? Bisa nggak sih Bang? Nggak usah disebutin. Ya terus itu suara apaan? Udah. Nggak usah takut. Lanjut aja. Tapi Bah. Udah, tenang weh, kan ada Abah di sini. Iya Bah. Iya Bah. Ayo Bang Kona. Iya Dok. Aduh, kumaha ieu? Takut aing oge. Nah, ayo, buru. Ya buru atuh masuk, ngapain diem? Ya, Abah tuh yang masuk duluan. Bapak kan yang lebih tua. Emang situ kelahiran berapa? 70, Pak. Waduh, saya lahir 66. Makanya. Situ waktu lahir disesar apa normal? Normal, Pak. Kalau Bapak? Aduh, lupa lagi. Ini ngapa pada bahas kelahiran sih? Tahu? Mau masuk apa kagak? Kalau emang takut ya bareng-bareng jalannya. Jangan ada yang di depan, jangan ada yang di belakang. Ngebaris gitu maksud lu? Ya iya. Kayak lagi nganter pengantin. Udah. Ya udah, ayo. Abah yang duluan. Nah, gitu dong. Kan tadi. Aldo nunggu di sini aja deh. Kok gitu? Aldo trauma, Bang. Tapi jangan salahin abahnya kalau ada pocong tobrut. Waduh, ya udah. Iya. Ayo.
Sepi amat Yot kayak channel lu. Berisik lo, gua tabok lo. Shh, jangan gegabah di tempat kayak gini. Iya, lu berdua. Ada yang bawa HP? Bawa apa? Bawa? Buat center ya? Bukan, buat lab. Yang nonton suka rame kalau di tempat kayak gini. Iya sih emang. Emang lu suka lab, Kun? Suka kadang, tergantung mood. Kalau lagi lab, terus ada pocong beneran gimana itu, Bah? Ya lari. Lu mau nanya Ustadz juga tetap lari. Nggak mungkin diajak suit. Iya sih. Ya udah yuk, lanjut. Ayo, Bah. Kenapa, Kun? Sini aja. Maaf, Hampura. Abah belum sempet ke 35. Jangan malu-maluin, ngapa lu tompel? Tahu. Ntar beli di depan, kali aja ada kopdes. Ya, mana ada bang? Ada aja lu. Udah yuk, lanjut. Ayo. Nah, itu dia tuh tempatnya tuh. Gua kencing di pojok situ tuh. Di mana, Pak? Itu tuh. Ya udah. Jangan berisik. Ayo, langsung aja ke sana. Iya, Bah. Yot, nyalain center, Yot. Iya. Kenapa nggak dari tadi sih lu ah? Ayo, cepet bersihin kuburannya. Abis itu kita langsung keluar dari sini. Iya, Kun. Yot, mana Yot kembang sama airnya, buru? Iya, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Ini gue sendirian aja ini. Ya Bapak waktu kencing sama siapa? Ya sendiri sih. Ya udah Pak. Iya emang harus begitu. Temenin ngapa sih? Nggak bisa tuh Pak. Udah buru. Tahu lama ih. Gue takut. Elah. Astagfirullah. Kan kita ada di sini Pak. Gece buset dah. Aduh. Kalau ada tangan keluar gimana? Tinggal kencingin lagi. Buset, takutan amat. Tahu. Ya udah. Diam lu jelek, nggak usah nyentak-nyentak gua. Ya abis ribet. Udah buru. Assalamualaikum ya ahli kubur. By the way, udah ya, jangan gangguin gua lagi. Gua pengen hidup tenang. Gua minta maaf udah ngencingin elu. Tadinya gua mau ngencingin si Peot, tapi nggak tega. Maafin ya sekali lagi. Nih, gua taburin kembang ya sekalian, biar cakepan dikit. Dari sini gua belajar kalau kita nggak sendirian di alam semesta. Ada makhluk lain yang harus dihargai, termasuk elu. Halo? Iya, waalaikumsalam. Aldonya ada? Ada Pak, tapi ini siapa ya? Ini Om Adam. Oh, Om Adam. Iya Om. Aldonya masih tidur Om. Bentar deh, saya bangunin ya Om. Iya. Dok, bangun Dok. Om Adam nelpon nih. Aldo, Iya. buruan, Aldo. Iya. Ya, halo Om. Aldo, gimana kabar kamu sama keluarga? Sehat? Alhamdulillah Om. Om gimana? Alhamdulillah sehat. Oh iya, maaf ya, Om telepon pakai nomor baru. Iya Om, nggak apa-apa. Jadi gini Aldo, Om lagi ada rezeki. Om mau kirim uang buat jajan Bisma, ya? Wah, ngerepotin Om ah. Nggak apa-apa. Nomor rekening kamu masih yang lama kan ya? Masih Om, masih. Om, ini makasih banyak loh Om. Waduh, saya jadi nggak enak. Iya. Kapan lagi kamu bangun tidur ada yang ngirimin uang, Dok? Si Om bisa aja Om. Ya udah, kalau gitu nanti Om transfer ya. Iya Om, iya. Sehat-sehat ya.
Maaf Om belum bisa nengok Bisma. Nggak apa-apa Om. Nanti kalau ada rezeki insya Allah Aldo yang main ke sana. Iya Dok ya. Ya udah ya Dok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Udah Om kirim ya Dok. Astagfirullahaladzim. Dok, 30 juta. Astagfirullah, Dok. Gimana ini? Gimana apanya? Kita jadi orang kaya, Dok. Masa sih ndak? 30 juta loh, Dok. Emang lu kira kecil, ih? Ya gede sih. Tapi nggak langsung jadi orang kaya juga kali ndak? Lu gimana sih? Emang lu nggak ngerasa? Ngerasa apaan? Ini gua langsung gerah pakai baju ini. Itu kan kipas anginnya udah kamu matiin. Emang iya ya? Udah deh jangan lebay. Pokoknya antar gua ke pasar. Gua mau beli baju yang ada es batunya biar nggak gerah dipakainya. Iya sayang. Ih, sayang. Aku beruntung banget sih punya suami kayak kamu. Makasih ya, sayang. Jangan makasih sama aku. Makasihnya sama Om Adam. Ih, kan tetap aja melalui kamu. Iya sayang. Tumben ya, tuh orang ngasihnya gede banget. Biasanya cuma 200.000 buat jajan si Bisma. Justru aku juga bingung. Mungkin lagi dapat rezeki nomplok kali ya. Iya kali ya. Alhamdulillah aja lah kalau gitu mah. Bentar ndak. Kenapa, Dok? Aku hampir lupa. Apa jangan-jangan ini karena tusuk konde itu? Masa sih, Dok? Ya iya ndak. Apalagi kalau bukan karena itu. Ya iya sih. Iya juga ya. Aku juga baru kepikiran. Pokoknya kamu harus jaga baik-baik tusuk konde itu dak. Jangan sampai jatuh ke tangan orang lain, oke? Iya sayang. Oh iya, tapi tetap kita harus berterima kasih sama Om Adam. Ya walaupun dia nggak tahu sebenarnya tusuk konde itu yang bikin dia ngasih uang ke kita. Iya Dok. Ya udah buru. WA lagi orangnya. Bilang makasih gitu. Siap, oke. Om, sekali lagi makasih banyak ya. Aldo masih nggak nyangka ditransfer uang sebesar ini. Mungkin 30 juta nggak ada apa-apanya buat Om. Tapi buat Aldo sama istri, ini bener-bener bermanfaat. Makasih sekali lagi ya Om. Om, sekali lagi makasih banyak ya. Aldo masih nggak nyangka ditransfer uang sebesar ini. Mungkin 30 juta nggak ada apa-apanya buat Om. Tapi buat Aldo sama istri, ini bener-bener bermanfaat. Makasih sekali lagi. Balas apa dia? Belum sih. 30 juta? Kepencet itu? Perasaan tadi 300.000. Nggak dibales ndak? Ya udahlah, lagi sibuk rapiin duit kali. Duit dia kan pasti berantakan di kamarnya. Iya kali ya. Ya udah, mending kita ke pasar yuk. Emang kamu mau beli apa aja? Banyak pokoknya. Aku juga mau masak hari ini. Ayo deh. Terus si Bisma? Titipin aja ke bapak atau enggak ke si Lisa. Ya udah, ayo. Pak, nitip Bisma dulu sebentar ya. Aku mau ke pasar. Mau ngapain ke pasar ndak? Ada deh. Bapak mau nitip apa? Nanti Dinda beliin deh. Gak usah. Bapak nggak pengen apa-apa ndak? Nggak apa-apa Pak. Kita lagi ada rezeki. Bapak lagi pengen beli apa? Ngomong aja. Bener. Iya, Pak. Ya udah, beliin Bapak peci aja. Nomor 9 ya. Peci doang. Sarungnya enggak sekalian. Ya udah terserah kamu. Ya udah, nanti Dinda beliin ya. Ya udah, iya. Ya udah Pak, kita berangkat dulu ya. Nitip Bisma ya Pak. Iya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Sekalian kita narik duit aja kali ya ke Bank ABC. Ya udah. Oh iya Dok, kalau ada temen gua nyapa di jalan jangan dijawab ya. Waduh, kenapa emang? Udah pokoknya jangan dijawab. Kalau dia nanya mau kemana, jawab aja pakai sen. Kok gitu sih ndak? Kita kan udah kaya Dok. Lu susah amat diajarinnya. Ya nggak gitu juga kali. Mindset lu tuh ya, udah ikutin aja. Ya udah, ya. Halo, selamat siang Pak Alex. Siang Bu. Bagaimana kabarnya Pak Alex? Sehat? Alhamdulillah sehat Bu.
Bu Koni sendiri sehat? Alhamdulillah, saya juga sehat. Syukurlah kalau begitu. Jadi, ada keperluan apa ya, Bu? Begini Pak, saat ini di Rob's Tower sedang kekurangan seorang manajer direct. Manajer yang lama harus dicuti panjang karena baru selesai operasi. Oh, begitu ya, Bu. Lalu? Saya pribadi dan juga pihak perusahaan sangat berharap Pak Alex berkenan bergabung kembali di perusahaan Rob's Tower. Bagaimana Pak kira-kira? Oh, begitu ya, Bu. Baik, terima kasih banyak Bu Koni. Saya sungguh merasa terhormat atas kepercayaan yang telah Ibu berikan. Ini benar-benar sebuah kehormatan bagi saya. Kami yakin Bapak adalah orang yang tepat untuk memegang tanggung jawab tersebut. Apalagi Bapak pernah menjadi bagian dari perusahaan kami. Jadi kami tidak perlu mencari kandidat lain. Terima kasih banyak, Bu. Jujur saya cukup kaget mendengar kabar ini. Tapi kalau boleh, saya ingin meminta sedikit waktu untuk memikirkannya terlebih dahulu. Ini keputusan yang cukup besar bagi saya, Bu. Tentu Pak. Apakah ada yang menjadi pertimbangan Bapak? Oh, bukan karena saya meragukan perusahaan ataupun tanggung jawab yang Ibu berikan. Saya hanya ingin memastikan apakah saya masih mampu menjalankan amanah ini dengan sebaik-baiknya. Usia saya juga sudah tidak muda lagi, Bu. Jadi saya ingin benar-benar mempertimbangkannya terlebih dahulu. Oh, baik Pak Alex. Kami memahami pertimbangan Bapak. Silakan dipikirkan dulu ya. Kami tunggu kabar baiknya ya Pak. Terima kasih banyak, Bu. Saya sangat menghargai kepercayaan yang telah diberikan. Insya Allah, dalam waktu dekat akan saya kabari keputusan saya ya. Oh, baik Pak Alex. Semoga kita bisa segera mendengar kabar dari Bapak ya. Selamat melanjutkan aktivitas Pak Alex. Baik, Bu. Terima kasih, Bu Koni. Selamat siang. Selamat siang juga Pak Alex. Anjay, belanja. Bantuin gua masak yuk. Masak apa lu? Biasa kesukaan Bapak, kangkung, ikan asin, sambal, jengkol. Ya udah, ayo, yuk. Pusing deh gua sekarang. Apa-apa serba mahal. Nih, gua belanja ginian doang habis 150.000. Belum lagi kalau bawa si Bisma. Aduh, jajanannya gede banget. Ngedumel mulu lu ah. Rasanya pengen kabur aja gue jadi TKW ke luar negeri. Ke luar negeri? Emang lu kira gampang? Ngurus visa, paspor, banyak ndak? Ya diurus lah. Lah, kalau soal bahasa gimana? Emang lu bisa bahasa Inggris? Sekolah aja kagak lulus lu? Please deh Lisa, gua aja yang gak sekolah tetap update sama kemajuan zaman. Maksudnya gimana? Sekarang kan udah ada Duolingo. Hah? Apaan itu Duolingo? Kurang update banget sih lu. Nih, dengan Duolingo, lu bisa belajar bahasa langsung dari bahasa Indonesia. Pilihan bahasanya lengkap banget. Mau belajar bahasa Korea, Jepang, Mandarin, Inggris, Jerman, semuanya ada di sini. Coba-coba sini, pinjam HP lu. Nih. Ih, iya, mantep banget ini. Kenapa nggak dari dulu aja ya gua pakai aplikasi ini? Mask. Ya ampun, iya, ada latihan listening, speaking, terus ada latihan menerjemahkan juga. Kalau gue udah pakai aplikasi ini pas gue kelas 3 kemarin, pasti nilai bahasa Inggris gue paling gede. Makanya, sesekali tuh update. Dagang mulu kerjaan lo. Di sini nanti dikasih soal-soal, tinggal dikerjain aja. Iya, kalau gue udah pintar bahasa Inggris, niatnya gue mau jualan lontong sayur di Amerika. Nah, kebuka juga kan otak dagang lu. Nah, enaknya di sini, kalau lu salah, langsung dikasih tahu mana jawaban yang benar dan mana yang salah. Jadi lu langsung tahu bagian mana yang harus diperbaiki. Ya ampun, gue jadi makin cinta deh sama Duolingo. Lebay lu ah. Kalau mau, belajarnya rutin biar cepet bisa. Tinggal aktifin fitur strict dan reminder. Jadi lu bakal diingetin terus buat belajar setiap hari. Cukup 10 menit sehari kalau pengen cepet lancar. 10 menit mah sambil nyuci juga bisa. Ya makanya, yang paling gue suka tuh ada widget lucunya. Keren kan, Sa? Udah, pokoknya fix gue harus download Duolingo. Di Duolingo kita nggak cuma bisa belajar bahasa Inggris, tapi juga lebih dari 40 bahasa. Bahkan ada 9 bahasa utama kayak Korean, Japanese, Mandarin, English, Jerman, dan lain-lain. Bisa dipelajari sampai level B2 atau level lanjutan. Nah, gue pengen bisa bahasa Korea. Kali aja dapat opa-opa ganteng di sana. Kan enak kalau udah nguasain bahasanya. Nah, itu baru tahu. Ya Sa, di Duolingo juga ada fitur belajar catur, musik, dan matematika loh. Ya, kali aja lu mau tanding catur sama bapak. Asik banget ya berarti ini. Bisa belajar bahasa Inggris dan banyak bahasa lain. Terus juga diingetin buat belajar.
dikasih tahu kalau salah. Bahkan bisa belajar catur juga. Ya ampun, Duolingo seperhatian itu sama kita. Dulu gue belajar bahasa Inggris susah banget. Sekarang semenjak ada Duolingo, belajar bahasa apapun jadi jauh lebih menyenangkan. Ayo teman-teman, download aplikasi Duolingo sekarang. Cara mudah belajar bahasa Inggris. Tunggu apa lagi? Jangan biarin nilai bahasa Inggris kalian jelek ya. Oke deh, udah cukup. Cukup apaan lo? Ih, kenapa sih lo? Mau kemana lu, Lisa? Mau jadi TKW ke Korea? Ya, ayah. Ayah di sini. Berisik lu idiot. Ayah. Galak sih ayah kalau udah nggak kesurupan. Lebih serem normal. Lu. Mikirin apa sih ya? Ayah? Ya? Kita udah nggak punya apa-apa lagi Yot selain mobil ini. Iya, tabungan Peot juga habis pakai berobat bapak. Peot udah nggak punya duit seperak-perak acan. Emang yang di ATM habis juga Yot. Cuma ada 45.000. Itu juga nggak bisa ditarik. Harus bulat 50.000 baru bisa ditarik. Ya Allah. Tapi YouTube lu gimana? Bulan depan masih ngehasilin duit nggak? Masih sih pak, tapi nggak banyak. Nggak apa-apa deh. Yang penting ada buat kita sehari-hari. Iya pak, makanya kita harus rajin-rajin upload. Makanya Peot bingung pas bapak sakit kemarin. Boro-boro ngonten, pikiran Peot kemana-mana. Iya. Pak, ini kita mau kemana sih? Ke rumah si Rungkat. Gue bilang dari tadi ke rumah si Rungkat. Nanya lagi lu. Hah? Beneran lu? Bukannya lu lagi musuhan sama dia? Ya justru itu gua ngajak lu. Gua denger si Rungkat lagi sakit, makanya gua mau jenguk. Tapi gua nggak bisa nemuin dia langsung. Kenapa emang? Lu tahu sendiri dia bisa diikat di tiang listrik lagi gua. Gua sih sebenarnya nggak pernah benci sama dia, Mbak. Dianya aja yang benci sama gua. Mau gimana pun, dia udah pernah nolong gua, Mbak. Gua punya utang budi sama dia. Oh iya. Pokoknya lu kasih aja amplopnya, nggak usah banyak omong. Iya deh, siap. Tapi kalau dia nanya ini amplop dari siapa, gimana Pak? Udah, bilang aja dari hamba Allah. Ya emang lu hamba Allah? Ya, celengan babi. Jangan bilang ini gua ya. Iya, siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa ya? Nggak tahu. Oh, lu. Gua kira siapa? Iya Pak Rungkat. Gimana kabarnya Pak Rungkat? Sehat? Alhamdulillah sehat Mbak. Dengar-dengar habis sakit ya kemarin. Oh, ya gitulah. Biasa namanya juga orang tua. Tapi udah mendingan. Oh syukur deh kalau gitu Pak Rungkat. Ada apa lu? Tumben? Ini Pak Rungkat, ada titipan dari hamba Allah. Ya nggak seberapa sih. Diterima ya Pak Rungkat. Iya. Tapi dari siapa dulu ini? Jadi ngerepotin. Waduh, orangnya nggak mau sebutin Pak. Kata dia bilang aja dari hamba Allah. Oh gitu. Tapi gua kenal nggak? Kenal Pak. Masih orang sini kok. Waduh. Siapa ya? Udah diterima aja Pak Rungkat. Tapi penasaran gua, Mbak. Nama depannya aja deh. Nama depannya apa? Nama depannya Ja. Nama belakangnya? L. Waduh, siapa ya? Yot, siapa ya Yot? Nama depannya Ja, belakangnya L. Siapa ya? Janda paralel? Bukan, nggak mungkin dia mah. Siapa tuh? Apa Jajang Samuel, tukang dinamo? Bukan Pak. Waduh, siapa ya? Udah, diterima aja Pak Rungkat. Gak apa-apa, nggak perlu tahu. Ya udah nggak apa-apa. Makasih banyak gitu ya, bilangin. Iya Pak Rungkat. Ya udah saya balik ya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa ya Yot? Nggak tahu Peot juga. Depannya Ja, belakangnya L. Nggak tahu ah. Lu. Udah buka, nggak usah dipikirin. Orangnya aja nggak mau disebutin namanya. Iya ya. Alhamdulillah dah. Pas banget kita lagi nggak ada duit sama sekali ini. Kat, gua tahu lu lagi kesulitan. Gua udah kirim duit ke rekening si Peot yang lama.
nggak banyak sih, tapi barangkali bisa bantu lu. Oh iya, lu nggak perlu tahu gua siapa. Gua cuma mau bayar utang dosa sama lu. Lu juga nggak perlu nanya gua duit dari mana. Yang jelas duit haram hasil nipu. Jahel, Kurang ajar. lu Jahel, gua udah curiga dari awal. Iya Pak, apalagi dia bilang duitnya hasil nipu. Siapa lagi kalau bukan Pak Jahel? Pantes si Bapak bilang depannya Ja, belakangnya L. Iya Pak, bener. Gua nggak sudi pokoknya. Mau dia ngasih 100.000, 1 juta, 2 juta, balikin. Bener Pak. Kita boleh miskin, kita emang lagi susah, tapi kita masih punya harga diri. Betul. Mending gua nggak makan sekalian. Bener. Mending gua kelaparan. Setuju. Mending gua mati. Kalau itu mah jangan Pak. Sorry, gua nggak bisa ngontrol emosi. Iya ya Pak. Udah, pokoknya gua nggak sudi makan duit dari si Jahel. Iya Pak. Peot juga nggak mau. Apalagi ini duit haram hasil nipu orang. Mending kita makan nasi pakai garam daripada makan dari duit begitu. Garam kita habis lagi. Ya nasi doang juga nggak apa-apa Peot mah. Emang berasnya masih ada, bukannya habis. Ya udah, air putih juga nggak apa-apa daripada makan duit si Jahel. Nah, itu baru prinsip. Tapi galonnya tinggal dikit Pak. Jangan diminum banyak-banyak. Iya ya deh. Udah. Pokoknya dengerin gua ya. Sampai kapanpun gua nggak bakal makan duitnya si Jahel. Dia pikir karena kita lagi susah terus harga diri kita bisa dibeli. Nggak bisa. Balikin semuanya. Balikin. Sekarang. Siap. Astagfirullah. Pak, Kenapa? 7 juta Pak. Waduh. Berapa? 7 juta. 7 juta. Iya. Bersih. Bersih gimana? Maksud gua nggak kepotong admin. Kayaknya sih enggak. Jadi apanya? Dibalikin Pak. Emang gua ngomong begitu ya? Ya tadi kan Bapak bilang. Udah diem ah. Tunggu dulu atuh Yot. Kayaknya kita jangan gegabah deh. Tapi kan tadi Bapak bilang balikin. Mau 100.000, 1 juta, 2 juta kan tetap dibalikin. Gua kan nyebutnya cuma sampai 2 juta. Oh iya ya. 7 juta nggak pernah gua sebut. Iya sih. Coba lihat lagi. Gimana ya? Tapi ini kan duit haram Pak. Nah itu dia. Gua juga masih nggak sudi. Jangan salah paham dulu lu. Bukan berarti gua lihat 7 juta terus iman gua goyang. Iya ya. Gua cuma lagi mikir, duit haram juga kan cara dia. Kita kan cuma dikasih. Iya nggak sih? Iya sih. Nah, daripada balik ke si Jahel terus dipakai nipu lagi, mending kita amankan. Amankan? Iya, bukan dipakai ya, diamankan. Diamankannya di mana? Ya di rekening lu dulu. Terus kalau kita lapar? Ya kita ambil sedikit. Katanya nggak dipakai. Itu bukan make, Eot, itu biaya pengamanan. Oh. Duduk dulu. Duduk dulu yuk. Iya. Tapi Pak, kalau dipikir-pikir, si Jahel berarti masih peduli juga ya sama kita. Jangan mulai lu. Gue tetap benci sama dia. Iya. Duitnya boleh masuk, si Jahelnya jangan. Oh, jadi yang kita benci orangnya? Betul. Duitnya kan gak salah apa-apa, Yot. Yang nipu si Jahel bukan duitnya. Kasian juga ya duitnya kalau dibalikin. Nah, dia udah jauh-jauh masuk ke rekening lu, masa diusir lagi? Kita nggak boleh jolim sama rezeki. Tapi katanya duit haram. Yot, jangan ungkit-ungkit masa lalu. Baru juga 2 menit yang lalu. Ya tetap masa lalu, Yot. Jadi nggak jadi dibalikin? Ya nggak usah. Berarti dipakai. Jangan ngomong dipakai, kasar. Terus bilangnya apa? Dikelola. Oh, iya ya, lebih halal kedengernya. Tapi satu hal, Yot. Apa Pak? Jangan sampai si Jahel tahu kita seneng. Harga diri gua bisa hancur atuh. Oh, iya ya Pak. Oh iya Pak. Apaan? Beli makan yuk, mending lapar. Ayo. Aneh banget. Perasaan tadi siang gak kenapa-napa deh. Ya, namanya juga anak kecil. Masuk angin kali lu. Udah dikerokin belum? Susah Gak mau dianya. dianya. Ya gimana itu mah? Paksa lah. Udah, lihat aja dulu. Udah diminumin obat kan? Tapi kayaknya sekarang malah makin panas deh. Sabar, kan baru diminum.
Kalau sampai nanti nggak turun-turun, mending periksa aja. Iya, kalau makin tinggi ya langsung aja dibawa. Mudah-mudahan cuma demam biasa deh. Bisma masih panas. Masih, Pak? Pak? Udah minum obat kan? Udah Pak barusan. Ya udah, dipantau terus ndak. Kasih minum aja yang cukup. Kalau panasnya nggak turun-turun, langsung bawa aja ke klinik. Jangan tunggu besok ya. Iya, Iya, Pak. Pak. Ya udah, Bapak berangkat pengajian dulu ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Cepat sembuh ya Bisma. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi. Apa mau gua anter ke klinik Sidot? Ntar deh bang, kalau obatnya nggak bereaksi, baru deh kita bawa. Mudah-mudahan bentar lagi turun deh. Oh, ya udah. Udah sono tidurin dulu di kamar ndak? Gua mau nonton TV takut berisik. Iya. Ayo Dok, Ayo, ayo. mainannya beresin Dok. Bawa ke kamar. Ya. Oh iya dok, gua mau ngopi dulu deh di depan. Ntar kalau jadi ke klinik Sidot, bilang aja ya. Oh iya bang. Dulu, waktu saya masih muda, waktu tinggal di Jawa, saya punya tetangga sepasang suami istri. Dia punya 2 anak laki-laki. Saya lupa namanya. Kalau nggak salah, Karno apa Darto gitu ya. Pokoknya itulah ya. Hidup mereka awalnya susah. Sampai suatu hari mereka menemukan sebuah benda pusaka. Tapi bentuknya saya sendiri nggak pernah lihat. Kabar dari warga juga simpang siur. Ada yang bilang keris, batu, ada juga yang bilang tusuk konde. Yang jelas, sejak benda itu ada di rumah mereka, kehidupan mereka berubah. Rezekinya terus berdatangan. Ekonominya membaik, sampai warga pun heran. Tapi beberapa bulan kemudian, anak pertamanya tiba-tiba sakit panas tinggi. Zaman itu dokter belum ada di daerah kami. Anak itu dibawa ke kiai, orang pintar, kemana-mana. Dan alhamdulillah panasnya akhirnya sembuh. Tapi setelah itu perilakunya mulai berubah. Semakin besar, semakin aneh. Sering marah, menyakiti orang, bahkan seperti tidak punya rasa bersalah. Ya, kalau zaman sekarang, mungkin orang menyebut perilakunya mirip psikopat. Beberapa orang waktu itu sudah memperingatkan mereka, buang pusaka itu. Rezeki yang kalian terima mungkin sedang meminta gantinya. Karena warga menduga anak itulah yang sedang dijadikan tumbal. Tapi orang tuanya nggak percaya. Mereka sudah terlanjur nyaman dengan apa yang mereka dapat. Akhirnya karena terus jadi pembicaraan warga, keluarga itu pergi dari desa membawa kedua anaknya entah kemana. Sampai sekarang gak ada yang tahu mereka pergi kemana. Mungkin pasangan suami istri itu sekarang sudah seusia saya. Dan kedua anaknya itu mungkin sudah jadi bapak-bapak. Makanya para jemaah sekalian, jangan mudah terlena dengan sesuatu hanya karena dia membawa keuntungan. Belum tentu yang kita anggap rezeki datang tanpa meminta balasan. Astagfirullahaladzim. Bisma. Kenapa Pak Alek? Astagfirullah. Bisma. Kenapa Pak? Dinda, Aldo, mana Bisma? Ada Pak di Kamar kamar. Pak lagi tidur. Ya Allah. Si Bapak kenapa sih? Astagfirullahaladzim. Bisma. Astagfirullahaladzim. Bisma kenapa Pak? Ada apa Pak? Tusuk konde. Mana tusuk kondenya? Tusuk konde? Iya, cepet. Emang ada apa Pak? Udah, cepet. Di mana kamu simpan tusuk kondenya? Ada Pak, ada. Aldo simpen di bawah bantal. Ambil, cepat. Iya ya Pak. Ya ampun, ya Allah.
Dari mana kamu dapat benda ini? Dari kakek sama nenek yang waktu Aldo disekap di ruang bawah tanah, Pak. Apa? Kakek nenek? Iya, Pak. Mungkin pasangan suami istri itu sekarang sudah seusia saya. Dan kedua anaknya itu mungkin sudah jadi bapak-bapak. Siapa nama anaknya? Pak Karto, Pak. Apa? Saya lupa namanya. Kalau nggak salah, Karno apa Darto gitu ya. Pokoknya itulah ya. Terus kenapa kamu simpan, Dok? Ya nggak kenapa-napa, Pak. Aldo pikir kan ini cuma barang peninggalan biasa. Yang jelas, sejak benda itu ada di rumah mereka, kehidupan mereka berubah. Rezekinya terus berdatangan. Ekonominya membaik. Terus, apa yang kamu alamin selama kamu pegang benda ini? Maksudnya, Pak? Rezeki kamu tiba-tiba dapat uang atau apalah? Apa ada? Ada, Pak. Ada. Malah banyak, Pak. Aldo sama Dinda dapat rezeki nomplok, Pak. Astagfirullah. Pak, sebenarnya ada apa sih, Pak? Bapak juga belum yakin. Tapi kalau ini benar, benda ini harus dibuang sekarang. Ayo. Tapi, Pak. Pak, jelasin dulu dong, Pak. Sebenarnya ada apa sama tusuk konde itu? Bapak tadi di pengajian dengar cerita dari Pak Haji. Cerita apa, Pak? Dulu, waktu Pak Haji masih muda, ada satu keluarga yang nemuin benda pusaka. Semenjak benda itu mereka simpan, hidupnya berubah. Rezekinya tiba-tiba lancar, ekonominya juga membaik. Tapi nggak lama kemudian, anaknya tiba-tiba sakit panas dan berakhir jadi seorang psikopat. Apa? Psikopat? Iya. Tapi, Pak, belum tentu benda pusaka yang dimaksud itu yang ini kan? Bapak juga nggak bilang ini benda yang sama. Tapi Bapak cuma takut semua ini ada hubungannya. Tapi Aldo nggak pernah ngerasa ada yang aneh, Pak. Malah, ya itu tadi, Pak. Rezeki Aldo memang lagi bagus. Nah, itu yang Bapak takutkan. Uang bisa dicari lagi, Dok. Tapi kalau sampai kenapa-napa sama Bisma, buat apa? Iya, Pak. Udah, mending dibalikin aja, Dok. Daripada kita semua kepikiran. Ya udah, Bang. Pak, kalau emang ngerasa itu yang terbaik, Aldo setuju kok. Harus, Dok. Apa sih yuhu-yuhuan mulu dari tadi? Lucu anak lu, Dinda. Yuhu! Iya, yuhu. Sombong amat baru bisa ngomong yuhu doang juga. Iya, kenapa lu? Nitip Bisma ya? Mau kemana lu? Gua mau ke depan sebentar. Oh, iya. Lu pucet amat sih? Sakit lu? Enggak, beneran. Enggak. Ya udah. Kita balikin kemana benda ini? Kemana ya bagusnya, Bang? Ke tempat lu nemuin aja dong. Nggak usah ke si neneknya. Ya udah kalau gitu. Di mana itu? Di rumah tua, Pak. Di belakang gudang. Waktu Aldo lagi disuruh motong rumput sama Parungkan. Ya udah, kita ke sana sekarang. Ayo, Pak. Oh iya, Aldo ngambil motor dulu deh di dapur. Jangan tumpuk 3. Ya udah, sana ambil dulu. Ngagetin aja kamu. Mau kemana, Dok? Aku mau balikin tusuk kondenya, Ndak. Jangan, Dok. Kenapa emangnya, Ndak? Aku mau tusuk kondenya tetap ada di sini. Tapi, Ndak, ini bahaya, Ndak. Aku nggak mau Bisma kenapa-napa. Bisma nggak kenapa-napa kok. Tapi kata Bapak, tusuk konde ini ada hubungannya sama cerita. Bohong! Kamu jangan percaya sama mereka. Mereka iri sama kita, Dok. Terutama Bapak. Aku mau kamu nurut sama aku. Benda itu udah bantu kita, Dok. Benda itu nyaman ada di sini. Tapi, Ndak, mana ini si Aldo? Lama amat. Ampun, Ndak. Iya, sayang. Aku janji. Lepasin dulu. Di sini, Pak, di sini. Aldo nemunya di sini. Ya sudah, ayo Bi, kubur dalam-dalam. Jangan, Pak, jangan dikubur. Aldo pas nemunya posisi tergeletak aja kok di tanah. Ya nggak masalah, Dok. Apa hubungannya? Jangan, Bang. Please, Bang. Jangan. Takutnya kenapa-napa, Bang. Loh, nggak apa-apa, Dok. Nggak, Pak. Aldo nggak setuju, Pak. Ya sudahlah. Ayo,
taruh tusuk kondenya. Iya Pak. Oke, sekarang kita baca doa sama-sama ya. Iya Pak. Bulu kuduk Bapak merinding. Mungkin ada yang merhatiin kita di sekitaran sini. Iya Pak. Kalau kalian dengar suara aneh, atau nyium bau yang nggak biasa, atau mungkin kalian lihat sesuatu, tetap fokus baca doa. Jangan hiraukan. Iya Pak. Ayo, mulai. Pejamkan mata kalian. Jangan dibuka sebelum Bapak selesai baca doa. Iya Pak. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa juriyati sayun lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Pak, Bapak. Demi Bisma, gua kembaliin tusuk konde itu ke tempat asalnya. Walaupun gua tahu Dinda bakal marah besar. Tapi ini demi kebaikan anak gua. Dan gua yakin Dinda yang di dapur tadi bukan Dinda yang sebenarnya. Dia kerasukan Dedemit, pemilik tusuk konde itu. Gua cuma pura-pura nggak tahu biar dia lepasin gua. Gimana semalam, Dok? Gimana apanya? Udah lu balikin tusuk kondenya? Udah sayang, udah. Kenapa emang? Ya, nggak kenapa-napa. Oh, kirain kenapa? Tapi kamu nggak marah kan? Hah? Marah? Kok marah sih? Ya, takutnya kamu nggak setuju kalau tusuk konde itu dibalikin ke tempat asalnya. Oh, nggak apa-apa lagi. Buat apaan juga kalau nantinya ada apa-apa sama Bisma? Syukurlah kalau gitu. Kirain kamu mau cekek leher aku. Buset, emang gua istri apaan? Sampai segitunya? Ya itu, semalam kamu nyekek aku di dapur. Nggak sadar emang. Apaan sih lu? Nggak ngerti gua. Iya ya. Enggak. Udah, lupain. Nggak jelas lu. Ya udah, gua mau ke pasar dulu ya. Ntar dulu aku ganti celana dulu. Nggak usah, gua sendiri aja. Hah? Tumben? Nggak apa-apa, gua juga bisa kok sendiri. Ya tapi tumben. Gua mau belajar mandiri. Seriusan ini? Ya serius. Ya udah. Hati-hati ya sayang. Iya, ya udah ya, Dok. Iya.